Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 111. Sejenak Kiai Windu Putih memandang orang-orang yang berada di atas pintu gerbang itu. Kemudian ia menengadah ke langit yang cerah. Matahari memang sudah mulai merambat naik. Kiai Windu Putih tidak mau kehilangan kesempatan sebagaimana diperhitungkan. Jika orang-orangnya menyerang dari arah timur, maka orang-orang padepokan Suryantal itu tentu akan menjadi silau. Karena itu, maka ia pun segera memberikan isyarat. Sejenak kemudian maka telah terdengar suara bende dalam nada datar mengumandang di sekitar padepokan tersebut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak lagi menunggu. Ia pun telah memberikan isyarat kepada beberapa orang yang siap dengan panah sendaren di halaman, di belakang regol. Sesaat kemudian, maka beberapa anak panah telah terlepas ke segala penjuru. Suaranya berdesing di udara. Sahut menyahut meninggalkan gema yang panjang. Dengan demikian, maka setiap busur pun kemudian telah dilekati oleh anak panah. Lembing pun telah tergenggam dan setiap ujung senjata mulai bergetar. Orang-orang dari perguruan Windu Putih pun menjadi semakin dekat. Di paling depan adalah mereka yang melindungi diri dengan perisai. Kemudian di belakangnya, adalah mereka yang siap untuk melontarkan anak panah, menyerang orang-orang yang berada di atas panggungan di belakang dinding. Sejenak kemudian, ketika orang-orang Windu Putih telah sampai pada jarak jangkau anak-anak panah orang-orang padepokan Suryantal itu, maka mereka tidak menunggu perintah lagi. Suara panah sendaren itu sudah merupakan perintah yang tidak perlu diulang lagi. Dengan demikian, maka anak panah pun telah meluncur dari kedua belah pihak. Seperti pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang-orang yang menghadap ke arah timur telah berusaha untuk tidak menghadap ke arah matahari. Mereka telah menyerang ke arah yang condong dan bahkan bersilang. Cara yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh orang-orang Windu Putih. Mereka semula mengharap agar orang-orang padepokan itu menjadi silau. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Serangan dari atas dinding padepokan itu telah meluncur dari samping dan bahkan dari kedua sisi, sehingga mereka untuk sesaat menjadi agak kebingungan. Di mana mereka harus menaruh perisai mereka. Dengan demikian, langkah orang-orang Windu Putih itu justru telah dihambat. Mereka harus berusaha untuk mengimbangi cara yang dipergunakan oleh orang-orang padepokan Suryantal. Namun dalam kekalutan itu, beberapa anak panah dan lembing ternyata telah sempat mengoyak kulit orang-orang Windu Putih yang sedang mencari bentuk perlawanan. Beberapa orang pemimpin kelompok dari orang-orang Windu Putih itu mengumpat. Beberapa orang kawan mereka telah jatuh dan tidak dapat meneruskan tugas mereka. Dengan kemarahan yang membakar jantung, maka orang-orang Windu Putih itu pun telah berusaha membalas. Mereka telah melontarkan anak panah pula sebanyak-banyaknya ke atas dinding padepokan. Namun orang-orang Suryantal telah membuat dinding padepokan mereka sedemikian, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk berlindung pada tonggak-tonggak kayu papan-papan yang telah dipersiapkan. Sementara itu, ujung-ujung anak panah mereka meluncur dengan cepat menyusup di antara papan-papan pelindung itu. Dengan demikian maka pertempuran anak panah di antara kedua belah pihak itu pun menjadi semakin seru. Kedua belah pihak telah berusaha untuk melontarkan anak panah sebanyak-banyaknya. Bahkan kemudian dari balik papan-papan pelindung pada dinding padepokan, lembing-lembing pun telah terlontar. Mereka yang melemparkan lembing ke pasukan Windu Putih itu pun sama sekali tidak membidik lagi. Yang penting bagi mereka adalah keterampilan melemparkan lembing itu, sehingga lembing itu dapat menukik pada sasaran. Meskipun dari pasukan Windu Putih, anak panah pun juga dilemparkan, namun ternyata mereka banyak mengalami hambatan karena anak panah yang menghujan serta lembing yang jatuh beruntun tanpa henti-hentinya. Para pemimpin kelompok dari pasukan Windu Putih pun menjadi semakin marah melihat perlawanan yang sengit dari orang-orang padepokan Suryantal. Mereka tidak mengira bahwa orang-orang padepokan yang dianggap terdiri dari berbagai sumber ilmu itu akan mampu bekerja sama dengan baik. Bahkan mereka telah menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang sangat tinggi. Sebenarnya lah bahwa orang-orang padepokan telah mengalami latihan yang sangat berat. Mereka telah membentuk diri dan merasa diri mereka satu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di dekat orang tua yang banyak memberikan pendapatnya kepada keduanya itu pun melihat betapa perlawanan dari orang-orang Suryantal itu dapat dibanggakan.
Untunglah bahwa mereka tidak datang pada saat-saat orang-orang padepokan ini sedang membersihkan diri dari ilmu mereka yang lama, berkata Mahisa Murti. Ya. Pada saat kekuatan padepokan ini jauh susut, sahut Mahisa Pukat. Jika mereka datang pada saat itu, maka semuanya akan hancur jadi debu. Karena itu, maka kita wajib mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, bahwa mereka datang pada saat kita sudah siap menghadapinya. Desis Mahisa Murti. Dalam pada itu, maka pertempuran berjarak itu menjadi semakin sengit. Anak panah pun menjadi semakin deras meluncur dari kedua belah pihak. Sedangkan orang-orang Suryantal yang mempunyai kedudukan yang lebih baik, telah memanfaatkannya dengan melontarkan lembing-lembing bambu yang berat. Kadang-kadang orang-orang Windu Putih memang mengalami kesulitan. Anak panah itu meluncur lurus dari busurnya, sementara lontaran lembing bambu yang berujung besi baja yang tajam, meluncur dari arah yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian, maka mereka harus memanfaatkan perisai mereka dengan tepat. Namun dengan demikian, maka kemajuan pasukan Windu Putih itu pun telah terhambat. Para pemimpin perguruan Windu Putih memperhatikan gerak pasukan mereka dengan dahi yang berkerut. Namun mereka masih belum berbuat sesuatu. Mereka ingin melihat sejauh mana orang-orang padepokan Suryantal mampu mempertahankan dirinya dari serbuan pasukan yang jauh lebih besar dari jumlah mereka. Tetapi pada benturan itu, orang-orang Windu Putih segera melihat bahwa orang-orang padepokan Suryantal adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan tekad baja. Mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Sekelompok orang-orang Windu Putih telah dipersiapkan untuk memecahkan dinding padepokan. Meskipun serangan terbesar datang dari arah timur, namun yang berada di depan padepokan itu pun cukup besar untuk mendesak maju. Orang-orang yang dipersiapkan untuk memecahkan regol padepokan itu pun telah bersiap dengan sebuah balok kayu yang panjang, yang akan dapat mereka pergunakan untuk membentur pintu itu sehingga pecah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih menunggu. Ia tidak yakin bahwa orang-orang Windu Putih benar-benar akan mempergunakan balok-balok kayu untuk memecahkan regol. Jika saatnya datang, maka agaknya para pemimpinnya tentu akan mempergunakan cara lain untuk membuka pintu itu. Demikianlah maka pertempuran itu berlangsung terus. Orang-orang Windu Putih memang menjadi semakin lama semakin dekat. Tetapi mereka tidak maju secepat mereka duga. Orang-orang yang berada di bagian depan padepokan itu pun telah berusaha untuk mendekati pintu gerbang. Dilindungi oleh perisai-perisai yang kuat, maka orang-orang yang memang sudah disiapkan, telah mengangkat sebuah balok kayu yang cukup besar dan panjang, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa pasak telah dipasang untuk mengikat balok itu dengan tali-tali, sehingga dengan demikian, balok itu dapat diangkat lebih mudah dengan pikulan-pikulan oleh sekelompok orang. Ketika pasukan Windu Putih menjadi semakin dekat, maka sekelompok orang yang mengangkat balok itu dengan beberapa cara, segera telah bersiap. Sepasukan khusus telah melindungi mereka bukan saja dengan perisai, tetapi dengan lontaran anak panah. Seorang di antara para pemimpin dari perguruan Windu Putih itu telah bersiap untuk memberikan aba-aba. Dengan tegap orang itu berdiri menghadap ke arah pintu gerbang, seolah-olah ingin mengetahui seberapa tebalnya pintu gerbang itu. Sejenak kemudian, ia pun telah mengangkat pedangnya, sementara orang-orang yang akan memanggul dan mendorong kayu itu pun telah siap pula. Mereka yang membawa perisai untuk melindungi kawan-kawannya yang mengusung kayu itu pun telah bersiap sedangkan yang lain akan melindungi mereka dengan anak panah. Ketika pedang salah seorang pemimpin perguruan Windu Putih itu terangkat, maka semuanya sudah bersiap. Perlahan-lahan pedang itu mulai bergerak. Namun kemudian dengan gerak yang menghentak, pedang itu terayun turun. Terdengar teriakan serentak beberapa orang yang memanggul kayu itu. Dengan serta-merta mereka pun telah berlari sekencang-kencangnya menuju ke pintu gerbang. Sementara itu, anak panah bagaikan semburan air meluncur dari busurnya menyiram orang-orang padepokan Suryantal yang berada di atas pintu gerbang. Tetapi dengan tangkas orang-orang padepokan Suryantal itu pun telah berusaha berlindung di balik batang-batang kayu yang memang telah dipasang dan papan-papan yang tebal. Sedangkan yang lain telah berusaha menangkis anak panah itu dengan perisai dan pedang. Namun bukan berarti bahwa orang-orang Suryantal membiarkan saja orang-orang Windu Putih itu membongkar pintu gerbang mereka tanpa dicegah sama sekali. Karena itu, maka justru mereka yang berada beberapa langkah di panggungan di samping pintu gerbang itulah yang telah menyerang orang-orang yang berusaha untuk memecahkan pintu gerbang itu.
Anak panah bagaikan hujan yang ditumpahkan dari langit, sementara itu lembing-lembing pun meluncur dengan derasnya. Meskipun lembing itu terbuat dari bambu, namun ujungnya dipasang mata lembing yang terbuat dari besi baja. Dengan demikian maka perhatian mereka yang melindungi orang-orang yang memanggul batang kayu yang panjang itu pun terbagi. Mereka harus menangkis serangan-serangan itu dan membalas menyerangnya. Namun dengan demikian maka orang-orang yang berada di panggungan di atas pintu gerbang pun mendapat kesempatan pula. Namun balok kayu itu sudah meluncur deras. Karena itu, maka sejenak kemudian, terdengar benturan yang keras. Balok kayu yang dipanggul dan kemudian didorong membentur gerbang itu telah mengguncang bukan saja daun pintunya yang tebal, tetapi juga tulang-tulang pintu gerbang itu. Pintu gerbang itu telah beberapa kali pecah dengan berbagai cara. Antara lain dengan cara seperti itu juga. Setiap kali pintu gerbang itu diperbaiki, maka tulang-tulangnya telah diperkuat dengan kayu yang baru dari jenis yang lebih baik dan lebih besar. Demikian papan daun pintu regol itu. Selaraknya pun dibuat dari balok yang lebih kuat pula. Tetapi ketika beberapa kali benturan masih juga belum berhasil memecahkan pintu regol atau mematahkan selaraknya, maka pemimpin perguruan Windu Putih yang memimpin orang-orangnya untuk memecahkan pintu regol itu pun telah memerintahkan menarik balok kayu yang panjang itu mundur untuk mengambil ancang-ancang lagi. Namun dalam pada itu, beberapa orang di antara mereka harus ditinggalkan di pintu gerbang, karena luka-luka mereka yang parah. Anak panah dan lembing masih nampak menancap di tubuh mereka yang terbaring diam. Dalam pada itu, pemimpin perguruan Windu Putih itu pun telah berteriak. Jika sekali lagi usaha ini gagal, maka aku akan mempergunakan cara lain, meskipun akan membuat seisi padepokan itu gemetar dan kehilangan gairah perlawanan mereka, sehingga dengan demikian pertempuran ini akan menjadi hambar. Tidak ada alasan untuk membunuh mereka, jika mereka tiba-tiba saja menyerah sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mendengar teriakan itu hampir saja kehilangan kendali. Untunglah, bahwa orang tua yang banyak memberikan pendapatnya itu berada di dekatnya. Katanya, biarkan saja, apa yang dikatakannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Di luar sadar mereka telah berpaling ke arah Mahendra yang berada di antara para pemimpin kelompok di padepokan itu. Namun Mahendra pun condong untuk membiarkan saja apa yang akan mereka perbuat. Sebenarnya lah, maka orang-orang Windu Putih itu telah bersiap untuk kedua kalinya membentur pintu gerbang dengan balok mereka yang panjang itu. Namun dalam pada itu, di belakang pintu gerbang, para penghuni padepokan Suryantal telah sempat membuat congkok-congkok kayu dan bambu untuk menahan selarak pintu gerbang itu agar tidak menjadi retak dan patah. Demikian pula orang-orang padepokan Suryantal telah membuat congkok-congkok untuk menahan papan pintu agar tidak menjadi pecah. Anak panah dan lembing masih nampak menancap di tubuh mereka yang terbaring diam. Sementara itu, anak panah dan lembing pun meluncur dari kedua belah pihak dengan derasnya. Beberapa saat kemudian, maka balok kayu yang dipanggul oleh orang-orang Windu Putih itu telah meluncur pula dengan derasnya. Sekali lagi telah terjadi benturan yang sangat kuat. Pintu gerbang itu bergetar keras sekali, sehingga beberapa buah congkok di belakang pintu gerbang justru telah terlepas. Namun dengan sigap orang-orang padepokan itu telah memasangnya kembali. Beberapa kali benturan yang keras memang telah terjadi. Orang-orang Windu Putih memang ingin memecahkan pintu gerbang dengan cara yang terbanyak dilakukan oleh mereka yang berusaha memasuki lingkungan lawan. Tetapi usaha itu memang tidak mudah. Beberapa kali benturan telah terjadi. Satu-satu orang-orang Windu Putih itu jatuh. Anak panah dan lembing orang-orang Suryantal telah membunuh mereka, sementara pintu gerbang itu belum terbuka. Namun setiap benturan yang terjadi telah menghentak selarak regol yang besar itu. Semakin lama hentakan-hentakan itu ternyata telah meretakkan selarak yang besar itu, meskipun telah dicongkok dengan beberapa batang kayu. Orang-orang Suryantal pun telah bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Jika pintu gerbang itu pecah, maka orang-orang Windu Putih yang jumlahnya jauh lebih besar dari orang-orang dari padepokan Suryantal itu tentu akan menyerbu masuk. Dengan demikian, satu kenyataan tidak akan dapat diingkari, bahwa orang-orang dari padepokan Suryantal itu akan mengalami kesulitan. Sementara itu, mereka yang datang dari arah timur pun telah menjadi semakin dekat. Namun ternyata bahwa usaha mereka untuk memasuki padepokan Suryantal tidak semudah yang mereka duga.
Usaha mereka memanfaatkan cahaya matahari yang sedang terbit, tidak banyak berarti, karena hal itu ternyata telah mampu diatasi oleh orang-orang dari Padepokan Suryantal. Tetapi meskipun demikian, jika pintu gerbang itu pecah, maka yang berada di semua sisi padepokan itu akan mengalami kesulitan. Orang-orang Windu Putih akan mengalir seperti banjir yang melanda setiap sudut dan relung dari Padepokan Suryantal itu. Namun kenyataan itu tidak akan menggetarkan tekad orang-orang Suryantal untuk mempertahankan padepokannya. Bahkan sampai orang yang terakhir, mereka memang berniat untuk tetap bertahan. Jika orang-orang Windu Putih berhasil menduduki padepokan ini, berarti bahwa orang terakhir di padepokan ini sudah mati, berkata orang-orang Padepokan Suryantal itu di dalam hatinya. Demikianlah, maka ketegangan pun memuncak ketika selarak pintu gerbang yang retak itu pun tiba-tiba telah menjadi patah pada hentakan yang terakhir, justru tepat pada saat orang-orang Windu Putih tidak lagi kuat mengangkat balok yang panjang itu karena semakin sedikit orang yang masih tinggal ikut memanggul balok itu. Yang lain telah terkapar jatuh. Balok yang membentur pintu gerbang itu telah terlempar pula jatuh. Bahkan beberapa orang justru telah tertindih oleh balok itu. Namun pintu gerbang dengan demikian telah terbuka. Pada saat yang demikian, maka sepasukan orang-orang dari Padepokan Suryantal telah bersiap menunggu arus yang akan melanda padepokan itu seperti banjir bandang. Namun pasukan dari perguruan Windu Putih ternyata masih belum mengalir dengan derasnya memasuki pintu gerbang. Yang kemudian berdiri di pintu gerbang adalah para pemimpin perguruan itu. Yang berdiri di tengah adalah Kiai Windu Putih itu sendiri. Kemudian di sebelah menyebelah adalah ketiga orang muridnya yang telah memegang padepokan mereka masing-masing. Namun mereka masih tetap terikat dengan perguruan induk, Windu Putih. Dengan nada tinggi, Kiai Windu Putih itu pun kemudian berkata lantang. Heh, orang-orang Padepokan Suryantal. Aku masih memberimu kesempatan sekali lagi, agar kalian tidak menyesal. Nah, menyerahlah. Tetapi orang-orang dari Padepokan Suryantal itu tidak bergeser dari tempatnya. Justru senjata mereka telah teracu. Mereka siap untuk bertahan sampai batas terakhir dari hidup mereka. Namun tiba-tiba orang-orang Padepokan Suryantal itu menyibak. Beberapa orang menyusup di antara mereka dan kemudian berdiri di depan orang-orang Padepokan Suryantal yang siap itu. Ternyata kehadiran mereka telah mengejutkan orang-orang dari perguruan Windu Putih itu. Terutama orang yang berdiri di paling depan. Orang yang mengaku guru dari Aku Sangling itu. Kau, desis Kiai Windu Putih. Orang yang mengaku dirinya guru Aku Sangling yang lama itu tersenyum. Katanya, kau masih ingat kepadaku? Tentu. Seumurku aku tidak akan melupakanmu, jawab Kiai Windu Putih. Terlebih-lebih aku, jawab guru Aku Sangling itu. Aku tidak akan dapat melupakan bukan saja kau, tetapi apa yang telah kau lakukan. Kiai Windu Putih tiba-tiba saja tertawa. Katanya, kau masih menyesali peristiwa itu? Itu bukan salahku. Kenapa kau biarkan perempuan itu sendiri di rumah, sehingga aku sempat mengambilnya? Satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa istrimu itu memang mengharapkan aku datang. Aku sudah mengerti, jawab guru Aku Sangling itu. Sebenarnya aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Tetapi ketika kemudian aku tahu, bahwa anakku yang dikandung oleh perempuan yang mengkhianatiku itu kemudian kau singkirkan untuk selama-lamanya, maka dendam itu telah membakar hatiku. Kiai Windu Putih itu tertawa berkepanjangan. Katanya, itu pun bukan salahku. Apa yang dapat aku lakukan, jika ia menjadi sakit dan mati? Semua usaha sudah dilakukan. Semua tabib dan dukun telah aku panggil. Tetapi anak itu mati juga meskipun umurnya sudah menjadi semakin mendekati remaja. Aku sudah menunggu kesempatan seperti ini, berkata orang yang disebut guru Aku Sangling itu. Sekarang kita bertemu dalam keadaan yang pantas. Aku sudah minta kepada para pemimpin dari Padepokan Suryantal, bahwa aku ingin mendapat kesempatan membuat perhitungan dengan Kiai Windu Putih. Bagus, berkata Kiai Windu Putih. Di sini aku memang merasa bahwa kedatanganku tidak lebih dari sekedar menyaksikan ketiga orang muridku membantai orang-orang Padepokan Suryantal. Orang yang mengaku guru Aku Sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menyadari pula bahwa jumlah orang-orang Windu Putih memang jauh lebih banyak dari orang-orang Padepokan Suryantal.
Meskipun orang-orang Suryantal berhasil mengurangi jumlah orang-orang Windu Putih sebelum mereka memasuki pintu gerbang, namun jumlah mereka masih tetap terlalu banyak. Tetapi bahwa ia akan mengikat Kiai Windu Putih dalam persoalan tersendiri, tentu akan dapat mengurangi beban orang-orang dari Padepokan Suryantal, meskipun beban itu akan tetap merupakan beban yang sangat berat. Dalam pada itu, maka Kiai Windu Putih pun kemudian berkata, "Nah, sekarang apa yang kau inginkan? Kita mencari tempat tersendiri. Marilah, kita akan berada di halaman dalam padepokan ini. Agaknya kita tidak akan banyak terganggu, karena pertempuran akan terjadi di batas dinding padepokan," jawab guru aku Sangling yang lama itu. "Terserah kepadamu. Tetapi ketahuilah, bahwa pertempuran akan segera memenuhi seluruh padepokan. Semua orang padepokan ini yang tidak mau menyerah akan mati, sementara yang lain akan menjadi budak-budak kami. Meskipun demikian mungkin masih ada kesempatan hidup bagi mereka yang menyerah itu," berkata Kiai Windu Putih. Guru aku Sangling itu pun kemudian berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Katanya, "Anak-anak muda, jangan hiraukan kami yang tua-tua ini. Kami akan membuat permainan sendiri, yang barangkali tidak menarik bagi kalian. Namun mudah-mudahan dengan demikian aku sudah membantu mengurangi kekuatan lawan meskipun hanya satu orang." "Terima kasih Kiai," berkata Mahisa Murti. "Silahkanlah. Biarlah kami bertiga yang akan menghadapi ketiga orang pemimpin yang lain. Mudah-mudahan orang-orang kami akan mampu bertahan sampai kami dapat menyelesaikan para pemimpin mereka." Guru aku Sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat berbuat lebih dari yang akan dilakukannya. Demikianlah, maka kedua orang tua itu telah memisahkan diri untuk membuat perhitungan tersendiri. Sementara kedua pasukan dari Padepokan Windu Putih dan Padepokan Suryantal telah bersiap untuk mulai dengan pertempuran berubuh. Para pemimpin perguruan Windu Putih yang lain, mula-mula merasa heran akan sikap gurunya. Tetapi gurunya itu pun berkata, "Aku akan membuat perhitungan dengan orang ini lebih dahulu. Selesaikan orang-orang Padepokan ini, apapun yang kalian kehendaki. Jumlah kita jauh lebih banyak dari mereka. Aku berharap bahwa kalian akan dapat menyelesaikan dalam waktu singkat." Yang tertua di antara ketiga muridnya mengangguk. Katanya, "Kami akan berbuat sebaik-baiknya guru." Demikianlah, sepeninggalan Kiai Windu Putih, maka yang tertua di antara ketiga orang muridnya itu pun telah memerintahkan untuk membunyikan isyarat. Mereka akan segera menyerang dan menghancurkan Padepokan Suryantal. Demikianlah, sejenak kemudian, sekali lagi terdengar suara bende. Iramanya datar, namun semakin lama semakin cepat sebagai pertanda bahwa pasukan dari perguruan Windu Putih itu harus dengan cepat menghancurkan lawan mereka. Mahisa Murti, dan Mahisa Pukat dan Mahendra pun telah bersiap pula. Mereka menyadari bahwa ketiga murid Kiai Windu Putih itu pun tentu merupakan orang-orang yang berilmu sangat tinggi, sementara pasukannya jauh lebih besar dari pasukan yang ada. Pada saat suara bende itu terdengar, maka seluruh pasukan Windu Putih pun mulai bergerak. Mereka yang mengepung padepokan itu, terutama yang berada di sisi timur, berusaha untuk lebih cepat mencapai dinding. Namun dari atas dinding, perlawanannya datang dengan kekuatan penuh dari sepasukan orang yang terlatih. Yang mendebarkan adalah mereka yang berada di depan pintu gerbang padepokan. Demikian isyarat itu terdengar, maka mereka pun mulai bergerak, seperti air yang akan memecahkan bendungan. Ketika ketiga orang pemimpin mereka memasuki gerbang, maka sebenarnya lah bendungan itu bagaikan pecah. Pasukan Windu Putih telah dengan gegap gempita memasuki padepokan dan mengalir ke segala arah. Namun pasukan dari Padepokan Suryantal telah memperhitungkannya. Karena itu, maka anak panah pun telah dilepaskan oleh mereka yang telah menunggu di arah pintu gerbang itu. Sementara mereka yang ada di panggungan, di atas pintu gerbang, telah mengarahkan serangan mereka kepada orang-orang Windu Putih yang telah berada di dalam. Sergapan pertama itu memang telah menjatuhkan banyak korban. Orang-orang Windu Putih yang tergesa-gesa ingin menguasai padepokan itu telah kehilangan kewaspadaan sehingga ujung-ujung anak panah telah mengoyak dada mereka. Namun para pemimpin kelompok cepat menguasai keadaan. Perisai pun mulai dipergunakan sebaik-baiknya menghadapi serangan itu. Mereka pun bahkan telah siap untuk membalas menyerang. Bahkan terdengar seorang pemimpin kelompok meneriakkan aba-aba dengan marah. "Hancurkan mereka. Mereka telah membunuh kawan-kawan kita.
Kemarahan memang membakar jantung orang-orang Windu Putih, sehingga mereka benar-benar ingin menghancurkan padepokan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan tidak ada lagi seorang pun di antara orang-orang Windu Putih yang berniat untuk membiarkan lawan-lawan mereka untuk tetap hidup. Kami tidak memerlukan budak-budak. Kami akan membunuh mereka semuanya, sebagaimana mereka membunuh kawan-kawan kami, geram seorang pemimpin kelompok. Dengan demikian, maka ketika ujung pasukan Windu Putih mulai bersentuhan dengan pasukan dari Padepokan Suryantal, maka pertempuran yang dahsyat pun tidak dapat dihindari lagi. Namun dengan demikian, maka kehancuran pasukan Padepokan Suryantal mulai terbayang. Namun ternyata benturan dari ujung kedua pasukan itu telah mengejutkan. Terutama bagi orang-orang Windu Putih. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang dari padepokan yang disebut Suryantal itu memiliki kemampuan, ketampilan dan kekuatan yang patut dibanggakan. Mereka mampu mempergunakan senjata di tangan masing-masing dengan tangkas dan sangat berbahaya. Bahkan orang-orang Windu Putih itu tidak lagi melihat orang-orang Suryantal yang menurut pengetahuan mereka bersenjata tongkat panjang. Yang kemudian mereka lihat di pertempuran itu adalah pedang yang tajam, yang terbuat dari besi baja pilihan, tombak pendek berlandaskan kayu berlian, canggah dan trisula, bahkan senjata-senjata dari jenis yang jarang sekali pernah dilihat oleh orang-orang Windu Putih. Sebenarnya lah orang-orang Padepokan Suryantal, yang telah menempa diri dalam kesatuan ilmu yang utuh, telah mengembangkan kemampuan mereka atas jenis senjata yang berbeda-beda. Senjata yang mereka terima dari Singasari. Sehingga karena itu, maka sebagian besar dari orang-orang Padepokan Suryantal itu telah mempergunakan senjata pilihan. Karena itulah, maka setiap orang Padepokan Suryantal sama sekali tidak ragu-ragu mempergunakan senjata mereka. Mereka yakin bahwa senjata yang mereka terima dari Singasari tentu lebih baik dari senjata orang-orang Windu Putih yang sebagian besar telah mereka buat sendiri. Hanya 1-2 orang sajalah yang memiliki senjata yang baik, yang berhasil mereka rampas dari lawan-lawan mereka sebelumnya. Ternyata kepercayaan orang-orang Padepokan Suryantal atas senjata mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam pertempuran itu. Mereka yang membawa pedang telah mengayun-ayunkan pedang mereka dengan kekuatan penuh tanpa mencemaskan mata pedangnya akan patah. Bahkan sebenarnya lah jika lawan mereka dengan kekuatan yang besar pula membenturkan pedang mereka yang dibuat oleh orang-orang Windu Putih sendiri, maka ada di antara senjata mereka yang patah di tengah. Dengan demikian, meskipun jumlah orang-orang Padepokan Suryantal jauh lebih sedikit, tetapi kepercayaan diri mereka ternyata jauh lebih besar dari orang-orang Windu Putih. Namun arus yang mengalir memasuki padepokan memang sulit untuk dibendung. Orang-orang yang mengepung padepokan itu, ternyata telah ikut pula mengalir melalui pintu gerbang. Mereka tidak perlu berusaha untuk meloncati dinding dengan kemungkinan yang buruk. Dengan demikian, maka orang-orang Padepokan Suryantal yang ada di atas panggungan pada dinding-dinding yang mengitari padepokan itu pun telah mengalir pula menuju ke halaman depan. Mereka ikut menahan arus orang-orang Windu Putih yang agaknya akan mengalir ke seluruh padepokan. Dengan demikian, maka pertempuran seakan-akan berpusat di sekitar pintu gerbang, justru di bagian dalam. Namun bagaimanapun juga, arus yang sangat deras telah mendorong orang-orang Padepokan Suryantal untuk menarik diri perlahan-lahan. Tetapi seakan-akan hampir di setiap langkah mundur, mereka telah meninggalkan tubuh orang-orang Windu Putih yang terkapar. Ketiga orang pemimpin Padepokan Windu Putih, ternyata belum memasuki halaman semakin dalam. Mereka justru bergeser menepi dan membiarkan orang-orangnya membanjiri padepokan itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diiringi oleh Mahendra masih juga belum langsung turun ke medan. Mereka mengikuti gerak mundur orang-orang padepokannya. Mereka ingin melihat suasana pertempuran itu dalam keseluruhan, agar mereka dapat mengambil langkah yang tepat. Demikianlah pertempuran yang semakin melebar itu pun berlangsung semakin sengit. Ternyata secara pribadi orang-orang Padepokan Suryantal memang memiliki kelebihan dari orang-orang Windu Putih. Demikian pula jenis senjata yang mereka pergunakan. Namun jumlah orang-orang Windu Putih yang jauh lebih banyak, telah berhasil mendesak orang-orang Padepokan Suryantal semakin surut. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang Padepokan Suryantal berjuang tanpa mengenal gentar mempertahankan hak mereka atas padepokan mereka, di luar padepokan telah terjadi kegemparan. Beberapa orang yang masih tinggal untuk mengawasi keadaan di atas panggungan di atas dinding di sebelah regol yang pecah, tiba-tiba saja berteriak. Pasukan berkuda.
Namun orang-orang Windu Putih tidak sempat berbuat sesuatu. Pasukan berkuda yang berderap dengan cepat, tiba-tiba saja telah menyambar pasukan Windu Putih yang masih berada di luar padepokan dan sedang berdesakan untuk masuk lewat regol yang runtuh. Ternyata bahwa pasukan berkuda dari Sangling gelombang pertama telah datang. Serangan pasukan berkuda itu benar-benar mengejutkan orang-orang Windu Putih. Mereka hampir tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ujung-ujung pedang dan tombak telah terjulur mematuk dada dan leher mereka. Sejenak kemudian maka debu pun telah berhamburan. Dalam waktu yang singkat, kuda-kuda itu pun telah berputar. Mereka telah berlari kembali ke arah pasukan Windu Putih. Kembali kuda-kuda yang menebar itu menyambar dengan dahsyatnya. Korban pun telah berjatuhan. Para pemimpin kelompok yang berada di bagian belakang itu pun segera mengatur diri. Dengan tergesa-gesa mereka menyusun orang-orangnya untuk menghadapi pasukan berkuda yang tidak terlalu banyak jumlahnya itu. Namun yang ternyata bagaikan sekelompok burung sikatan menyambar belalang. Kedatangan pasukan berkuda itu benar-benar telah mengguncang keseimbangan pertempuran itu. Orang-orang Windu Putih yang semula merasa bahwa mereka akan dengan mudah menghancurkan lawannya, mereka harus membuat perhitungan-perhitungan baru. Jika semula dengan sewenang-wenang mereka akan dapat menentukan apapun yang mereka inginkan atas lawan mereka, ternyata persoalannya telah berubah sama sekali. Para prajurit Sangling yang memang terlatih itu benar-benar menggetarkan jantung orang-orang Windu Putih. Pasukan berkuda itu benar-benar pasukan yang perkasa. Meskipun jumlahnya tidak begitu banyak, namun orang-orang Windu Putih telah berhasil diporak-porandakan pada bagian belakang. Sementara mereka yang telah berhasil memasuki regol telah menghadapi perlawanan yang keras pula dari orang-orang Suryantal yang terlatih. Dengan demikian, maka orang-orang Windu Putih tidak lagi dapat berbuat menurut keinginan mereka. Korban telah berjatuhan, sehingga jumlah mereka pun telah cepat menjadi susut. Para pemimpin perguruan Windu Putih itu pun telah mengumpat sejadi-jadinya. Dengan garang salah seorang di antara mereka berkata, "Kita hancurkan saja lebih dahulu pasukan berkuda itu. Baru kemudian kita akan dapat berbuat apa saja terhadap padepokan ini. Kita dapat menuangkan sakit hati kita karena korban yang jatuh itu atas orang-orang padepokan ini. Sehingga karena itu, maka sebagian dari orang-orang padepokan ini memang harus tertangkap hidup-hidup agar kita mendapat kepuasan karenanya." Seorang yang lain pun kemudian menyahut, "Ya, kita hancurkan orang-orang berkuda itu lebih dahulu dengan kemampuan tertinggi kita." Namun ketika ketiga orang itu siap untuk bergerak, maka dua orang penghubung telah datang kepada mereka. Seorang di antara mereka telah melaporkan, "Beberapa orang telah membunuh orang-orang kita dengan semena-mena." "Siapa?" bertanya murid Kiai Windu Putih yang tertua. "Antara lain kedua orang anak muda yang disebut Putut itu," jawab penghubung itu. "Apakah sekelompok-sekelompok tidak mampu menahan mereka?" bertanya murid-murid Kiai Windu. "Sudah dicoba, tetapi selalu gagal," jawab penghubung itu. "Lihatlah," berkata yang tertua. "Aku akan melihat orang-orang berkuda itu." Kedua orang saudara seperguruannya mengangguk. Mereka pun kemudian menyusup di antara pasukannya untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua orang putut muda itu. Dan bahkan seorang lagi yang belum dikenal sebelumnya. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat berdiam diri melihat orang-orang padepokan Suryantal itu bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat kelebihan dari orang-orang Suryantal pada benturan pertama. Tetapi jika pertempuran itu berlangsung lama, maka orang-orang Suryantal tentu akan kehabisan tenaga, karena mereka telah mengerahkan segenap tenaga mereka sejak benturan pertama terjadi. Demikian banyaknya lawan, maka mereka memang tidak dapat berbuat lain kecuali mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan. Namun dengan demikian mereka tidak akan dapat bertahan pada tingkat kemampuan mereka sampai matahari terbenam. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah turun pula ke medan. Namun mereka tidak sampai hati untuk membakar lawan-lawan mereka dengan kekejaman yang tidak terbatas meskipun mereka mampu melakukannya. Jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan mengerahkan ilmu mereka memasuki lingkungan lawan, maka ia akan dapat membunuh lawan tanpa hitungan. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terjun ke pertempuran dengan cara-cara sebagaimana dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertempur. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempergunakan pedang di tangan mereka.
Dengan pedang itu, keduanya telah bertempur dan satu-satu melumpuhkan lawannya. Tetapi bukan berarti bahwa ia telah membunuh dan menghancurkan lawannya yang tidak memiliki ilmu yang seimbang menjadi abu. Meskipun dengan pedang di tangan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar menggetarkan lawan-lawan mereka. Setiap ayunan pedang telah melemparkan seorang di antara lawannya, sehingga dengan demikian, maka kedua orang itu seakan-akan telah menjadi hantu di riuhnya pertempuran. Dalam pada itu, dua orang murid terpercaya dari perguruan Windu Putih yang telah mendapat kepercayaan untuk memimpin padepokan tersendiri itu akhirnya sampai juga di medan yang garang itu. Mereka melihat bagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur bagaikan banteng yang terluka. "Anak-anak gila," desis salah seorang murid Windu Putih itu. Yang lain tidak menjawab. Tetapi mereka berdua telah melangkah semakin dekat. "Heh, siapakah kalian sebenarnya?" bertanya salah seorang dari kedua orang murid Windu Putih itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut mendengar sapaan itu. Mereka pun kemudian telah bergeser masuk ke dalam lingkungan pertahanan pasukan Padepokan Suryantal. "Kalian murid-murid perguruan Windu Putih yang terpercaya itu?" bertanya Mahisa Pukat. Mereka justru bergeser menepi dan membiarkan orang-orangnya membanjiri padepokan itu. "Ya. Tetapi kalian belum menjawab pertanyaanku," sahut orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menempatkan diri, sementara kedua orang itu pun telah berada di hadapan mereka. Dengan demikian maka orang-orang mereka dari kedua belah pihak pun telah menyibak pula. "Aku Putut Mahisa Murti dan Putut Mahisa Pukat," jawab Mahisa Murti. Murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu pun mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Bagus. Jadi aku berhadapan dengan pemimpin Padepokan Suryantal. Tetapi aku ingin tahu, dari perguruan manakah sebenarnya kalian berdua?" Seorang putut adalah seorang pemimpin dari sekelompok cantrik dari sebuah perguruan. "Nah, sebut perguruanmu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sulit untuk menyebut sebuah perguruan. Mereka bukan benar-benar putut yang pernah menjadi pemimpin sekelompok cantrik dari sebuah perguruan. Tetapi mereka menyebut diri mereka putut karena mereka tidak mau mendapat sebutan lain. "Heh, sebut perguruanmu dan siapakah gurumu?" bentak murid Windu Putih itu. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Kami adalah putut dari perguruan Suryantal." Kedua orang murid terpercaya dari Windu Putih itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Jangan mengigau. Orang-orang Suryantal mempunyai ciri orang-orang bertongkat yang kemana-mana membawa tongkat panjang. Bukan saja untuk bertempur dan melindungi diri, tetapi sekali-sekali dapat juga untuk mencuri jambu air di perjalanan." "Tepat," jawab Mahisa Pukat. "Tongkat-tongkat itu mempunyai arti ganda. Sebagai senjata dan sekaligus untuk dijadikan galah yang dapat untuk merontokkan bukan saja jambu air, tetapi juga kepala kalian." "Setan," geram salah seorang dari murid Windu Putih. "Jangan mencoba menghina kami. Kami mempunyai kebiasaan menghukum berat, siapapun yang berani menghina kami." "Ingat Kisanak. Kita berada di medan pertempuran," berkata Mahisa Pukat. "Kita tidak berhak saling menghukum. Tetapi kita justru berhak saling membunuh." Kedua orang itu menggeram. Mereka benar-benar menjadi marah. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah melangkah merenggang. Sementara itu, pertempuran di padepokan itu telah merambat semakin dalam. Di beberapa tempat orang-orang dari padepokan Suryantal telah terdesak. Beberapa orang yang berada di atas panggungan telah berloncatan turun untuk membantu kawan-kawannya. Namun orang-orang Windu Putih masih saja selalu mendesak. Tetapi dengan kehadiran orang-orang berkuda, maka orang-orang Windu Putih yang berada di luar padepokan tidak lagi dengan tergesa-gesa berusaha memasuki pintu gerbang. Mereka telah berusaha untuk mengerahkan kemampuan mereka menghadapi orang-orang berkuda yang garang. Yang ternyata adalah prajurit berkuda dari Sangling. Dengan demikian maka arus pasukan Windu Putih yang memasuki padepokan Suryantal itu pun bagaikan terbendung. Bukan karena kekuatan dari dalam lingkungan padepokan, tetapi justru terhisap dari luar. Namun para pemimpin kelompok orang-orang Windu Putih pun segera berusaha mengatasi keadaan. Mereka segera menempatkan diri dalam gelar yang mapan untuk bertempur menghadapi sekelompok pasukan berkuda. Dengan demikian, maka pasukan berkuda dari Sangling itu pun mulai mendapat perlawanan yang sebenarnya.
Namun mereka sudah terlanjur menjatuhkan banyak korban. Dalam pada itu, kedua orang pemimpin dari perguruan Windu Putih itu pun sudah siap menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Keduanya merasa mempunyai kemampuan dan ilmu yang tinggi sehingga mereka memang terlalu yakin bahwa dalam waktu dekat, mereka akan dapat menyelesaikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun mereka pun tidak mau membunuh lawannya dengan serta-merta, apalagi keduanya merasa yakin pula bahwa orang-orangnya akan dapat segera menghancurkan isi padepokan itu. Namun dalam pada itu, di sisi lain, seorang tua telah bertempur melampaui garangnya burung alap-alap di antara sekumpulan burung merpati. Mahendra yang juga bersenjata pedang, telah melemparkan setiap orang yang menyerangnya. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang Windu Putih yang ada di sekitarnya menjadi demikian cepatnya susut. Bahkan orang-orang dari padepokan Suryantal yang bertempur bersamanya menjadi heran pula, sehingga kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sementara itu, orang-orang Windu Putih tidak lagi dapat mendesak orang-orang padepokan Suryantal seperti sebelumnya. Orang-orang Suryantal yang jumlahnya lebih sedikit, namun memiliki kemampuan secara pribadi lebih besar dari orang-orang Windu Putih, memang mampu menahan lawan. Namun para pemimpin kelompok menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan daya tahan mereka sampai matahari terbenam. Sehingga karena itu, jika tidak ada perubahan yang terjadi, maka pada saat matahari turun ke barat, orang-orang Suryantal yang telah memeras segenap kekuatan dan kemampuannya akan tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh tenaga. Di luar padepokan, para prajurit berkuda dari Sangling masih saja bertempur dengan garangnya. Kuda-kuda mereka berlari-larian hilir mudik. Debu yang kelabu berhamburan di belakang kaki-kaki kuda, sementara mata pedang dan tombak pun berkilat-kilat diterpa sinar matahari. Pertempuran baik di dalam maupun di luar padepokan menjadi semakin sengit. Namun sebenarnya lah jumlah pasukan memang sangat berpengaruh. Meskipun para prajurit berkuda dari Sangling telah bertempur dengan cara yang paling baik dilakukan oleh sekelompok pasukan yang kecil berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, dengan menyerang dan berlari, namun mereka mulai merasakan perlawanan yang berat dari orang-orang Windu Putih yang jumlahnya lebih banyak itu. Untuk beberapa saat pertempuran itu nampaknya memang berimbang. Namun kemudian ternyata yang sudah terlanjur mengerahkan segenap kekuatannya telah mulai menjadi susut. Karena itu, perlahan-lahan orang-orang Windu Putih mulai merambat maju lagi betapapun lambatnya. Sementara itu, dua orang murid perguruan Windu Putih yang telah berhadapan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai menyerang lawan masing-masing. Namun kedua orang murid perguruan Windu Putih itu pun telah menggenggam senjata di tangan. Ternyata keduanya telah membawa sebatang tombak pendek. Yang lebih tua dari kedua orang itu berkata, "Biasanya orang-orang Suryantal lah yang membawa tongkat panjang. Sekarang justru akulah yang bertongkat. Biarlah kalian menilai, siapakah yang lebih baik mempergunakan tongkat. Kami atau kalian?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menjawab. Tetapi mereka pun kemudian telah bersiap untuk bertempur menghadapi kedua murid terpilih dari perguruan Windu Putih itu. Karena itu, ketika ujung-ujung tombak mulai berbicara, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera berloncatan bukan saja sekedar menghindar, tetapi juga menyerang. Kedua orang murid terpilih dari perguruan Windu Putih memang menjadi heran melihat kemampuan kedua orang anak muda yang mengaku sebagai putut itu dalam ilmu pedang. Meskipun keduanya tidak membawa perisai, tetapi keduanya mampu mengimbangi putaran tombak lawan-lawan mereka. Sementara itu, seorang murid Kiai Windu Putih yang tidak melibatkan diri melawan kedua orang putut di padepokan Suryantal itu telah berada di luar padepokan. Dengan tajamnya diamatinya para prajurit Sangling dari pasukan berkuda yang menyambar-nyambar. Beberapa saat ia berdiri tegak. Namun kemudian ia pun menggeretakkan giginya sambil berdesis. Mereka harus dibunuh. Namun ketika orang itu mulai bergerak, tiba-tiba terdengar sorak yang menggelegak dari para prajurit Sangling. Ternyata mereka telah melihat pasukan berkuda yang menyusul mereka. Pasukan berkuda dari gelombang kedua itu pun ternyata tidak membuang banyak waktu. Dengan serta-merta mereka telah turun ke medan dari sisi yang lain. Orang-orang Windu Putih kembali bagaikan diguncang. Kuda-kuda yang baru datang itu menyambar-nyambar segarang pasukan yang datang lebih dahulu. Agaknya mereka pun tidak mau menyia-nyiakan saat-saat yang penting dikala orang-orang Windu Putih terkejut melihat kehadiran mereka. Namun dalam goncangan-goncangan itu, murid terpercaya dari pasukan Windu Putih itu mulai menggeram.
Dengan langkah tetap ia berjalan, menguak para pengikutnya dan menuju ke garis benturan antara orang-orangnya dengan pasukan berkuda dari Sangling itu. Kehadiran pasukan berkuda pada gelombang kedua itu telah membuat goncangan-goncangan baru pada seluruh pertempuran itu. Para pengikut Windu Putih di luar padepokan susut dengan cepat, sehingga beberapa kelompok memang harus ditarik dari dalam padepokan. Mereka yang sudah terlanjur berdesakan memasuki padepokan harus ditarik kembali untuk menghadapi pasukan berkuda yang jumlahnya semakin banyak. Gila, geram murid terpercaya dari Windu Putih itu. Aku harus membunuh mereka. Selangkah demi selangkah murid terpercaya dari Windu Putih itu maju terus, sehingga akhirnya ia muncul di garis benturan. Setan-setan dari Sangling, tiba-tiba orang itu berteriak. Jangan terlalu besar kepala. Sebentar lagi, kalian semua akan terbunuh di sini. Seorang prajurit berkuda melihat orang yang berdiri bertolak pinggang itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja kudanya telah berlari dengan serta-merta ke arah orang yang berdiri dengan dada tengadah itu. Namun yang terjadi sangat mengejutkannya. Orang yang berdiri itu nampaknya tidak berbuat sesuatu. Namun demikian kuda itu meluncur di hadapannya, maka penunggangnya telah terpelanting jatuh dan untuk seterusnya tidak pernah bangun lagi. Beberapa orang kawan prajurit berkuda itu terkejut. Namun mereka segera menyadari bahwa orang itu tentu orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian maka para prajurit dari pasukan berkuda itu menjadi sangat berhati-hati. Mereka pun kemudian seakan-akan telah menjauhi orang berilmu tinggi itu. Mereka menyerang orang-orang Windu Putih yang berjarak agak jauh dari orang berilmu tinggi itu. Orang itu agaknya menyadari bahwa para prajurit berkuda itu dengan cerdik mencari sasaran yang paling lemah dari orang-orang Windu Putih. Karena itu, maka ia pun kemudian telah meloncat maju. Dengan tangkasnya ia bersiap menghadapi orang-orang berkuda yang berkeliaran di luar padepokan. Ternyata para prajurit berkuda tidak membiarkannya. Dua orang prajurit berkuda bersama-sama telah menyerangnya. Namun keduanya pun telah terpelanting jatuh dari atas punggung kudanya. Seperti yang terdahulu, maka keduanya pun tidak bangkit pula untuk seterusnya. Para prajurit berkuda semakin yakin akan kemampuan orang itu. Karena itulah maka mereka telah menjadi semakin berhati-hati lagi. Mereka berputaran dalam beberapa lingkaran menyambar pasukan Windu Putih yang tersebar. Tetapi tidak mendekati orang yang berilmu tinggi itu. Murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu menjadi semakin sangat marah. Dengan lantang ia berteriak. Pengecut. Ayo, siapa yang berani menghadapi aku sekarang ini? Tetapi para prajurit dari pasukan berkuda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka masih sempat mempergunakan penalaran yang jernih. Dengan demikian mereka tidak terpancing untuk menyerang orang yang berilmu sangat tinggi itu. Sementara itu dengan marah orang yang berilmu tinggi itu berusaha untuk mendapatkan lawan. Sambil mengumpat-umpat ia menantang prajurit-prajurit berkuda itu untuk mendekat. Tetapi kuda-kuda mereka setiap kali sempat membawa setiap prajurit untuk menghindarinya. Dengan demikian kemarahan menjadi semakin menghentak-hentak. Tetapi ia tidak berhasil mendapatkan seorang lawan pun. Dalam kemarahan itu, jantungnya menjadi semakin cepat berdegup. Bahkan rasa-rasanya dadanya hampir meledak. Namun ia tidak dapat berlari-lari mengejar kuda-kuda yang menyambar-nyambar. Kemarahannya menjadi semakin memuncak ketika ia melihat pasukan berkuda yang datang pada gelombang ketiga. Pasukan berkuda yang justru datang bersama aku Sangling sendiri. Dengan demikian maka kekuatan pasukan berkuda itu pun menjadi semakin besar, sementara orang-orang Windu Putih, terutama yang berada di luar padepokan itu pun menjadi semakin cemas menghadapi kenyataan seperti itu. Kedatangan pasukan yang baru itu benar-benar telah mengacaukan pertahanan orang-orang Windu Putih. Sementara itu, mereka yang telah berada di dalam lingkungan padepokan pun telah terhisap semakin banyak keluar, sehingga beban orang-orang padepokan Suryantal pun menjadi semakin ringan. Mereka tidak perlu lagi mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan mereka tanpa memikirkan kemungkinan pertempuran yang akan memerlukan waktu yang lama. Mereka menumpahkan segenap kemampuan mereka untuk bertahan agar mereka tetap hidup, meskipun jika tidak terjadi perubahan, mereka hanya sekedar mampu memperpanjang saat-saat menjelang kematian. Tetapi perubahan itu memang terjadi. Pasukan berkuda dari Sangling telah menyelamatkan mereka. Orang-orang Windu Putih yang jumlahnya terlalu banyak itu, sebagian harus berhadapan dengan pasukan berkuda yang mampu bergerak cepat.
Mereka sengaja bertempur di atas punggung kuda, agar mereka dapat mempergunakan cara yang menyulitkan lawan. Memukul dan menghindar. Dalam pada itu, para prajurit berkuda yang telah datang lebih dahulu di arena, tidak sempat memperingatkan para prajurit baru yang datang kemudian. Dua orang prajurit berkuda yang melihat seseorang berdiri di arena, telah menyerang bersama-sama dari dua arah. Namun seperti yang pernah terjadi, maka keduanya telah terlempar dari punggung kuda mereka untuk seterusnya tidak pernah terbangun lagi. Seorang pemimpin kelompok dari pasukan berkuda itu kemudian berkata, "Hindari orang itu. Pengecut. Ayo, siapa yang berani menghadapi aku?" tantang murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu. Para prajurit memang tidak menghiraukannya. Tetapi seorang di antara mereka yang datang berkuda itu telah mendekatinya. Ia tidak menyerang dengan serta-merta. Tetapi ketika ia berada beberapa langkah di hadapan orang itu, maka orang berkuda itu justru meloncat turun. "Kau siapa?" bertanya orang yang marah itu. "Mahisa Bungalan," jawab orang berkuda itu. "Aku Sangling." Murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi kaulah Aku Sangling?" "Ya. Aku Sangling yang baru," jawab Mahisa Bungalan. Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Baiklah. Kau sudah mengacaukan rencanaku dengan kedatangan prajurit-prajuritmu. Karena itu, maka kau harus menanggung akibatnya. Kau harus mati." Tetapi Aku Sangling itu menjawab, "Marilah. Kita akan melihat siapakah yang akan mati. Aku memang merasa tersinggung atas tingkah lakumu yang sewenang-wenang. Karena kau merasa kuat, maka tanpa sebab, kau serang padepokan yang lebih kecil ini." "Persetan," jawab murid tertua Windu Putih itu. "Apa pedulimu? Aku berhak untuk menghancurkan siapapun yang akan dapat mengganggu kedudukanku. Itulah yang aku sebut sewenang-wenang. Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri dan perguruanmu," jawab Aku Sangling. "Sebagai aku di Sangling, aku memang mempunyai kewajiban untuk melindungi orang-orang yang lemah, yang akan menjadi korban ketamakanmu. Kenapa kau yang ikut campur di lingkungan ini? Kenapa tidak aku lemah warah?" geram orang itu. "Siapapun yang mengetahui tingkah lakumu itu, berhak untuk mencegahnya. Termasuk Sangling yang memerintah atas nama Kediri sebagai kepanjangan jalur pemerintahan Singasari." "Omong kosong," geram orang itu. "Kediri bukan Singasari. Bukan waktunya untuk berbicara tentang Kediri dan Singasari. Sekarang menyerahlah. Tarik semua orang-orangmu yang menjadi semakin susut, sebelum mereka binasa seluruhnya." "Orang-orangku jauh lebih banyak," geram orang itu. "Mungkin semula begitu," jawab Aku Sangling. "Tetapi sekarang tidak lagi. Orang-orangmu telah banyak sekali yang tidak berdaya lagi. Mungkin terluka parah, bahkan mungkin terbunuh di peperangan ini. Karena itu, kau harus menjadi tebusannya. Kau harus mati," geram orang itu. Aku Sangling tidak menjawab lagi. Ketika orang itu bergeser, maka Mahisa Bungalan yang memiliki kemampuan ilmu yang sangat tinggi itu pun telah bersiap. Demikianlah keduanya telah bersiaga. Murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu mulai bergeser. Sementara Aku Sangling pun mulai berputar pula menghadap ke arah lawannya bergerak. Sementara itu, para prajurit Sangling menjadi semakin leluasa bergerak. Tidak ada lagi orang yang harus diperhitungkan. Mereka bergerak semakin cepat dengan kuda-kuda mereka. Menyambar dengan pedang, kemudian berpacu menjauh sebelum mereka memutar kuda mereka dan menyerang kembali ke arah lain. Korban di antara orang-orang Windu Putih menjadi semakin banyak. Namun para pemimpin kelompok di antara mereka pun berusaha untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Mereka merapat dalam kelompok-kelompok. Dengan kemampuan yang ada pada mereka, maka kelompok-kelompok itu berusaha untuk melawan setiap prajurit Sangling yang menyambar dengan kuda-kuda mereka. Ujung-ujung pedang dan tombak telah teracu sehingga tidak ada seujung duri pun lubang yang akan dapat ditembus oleh senjata orang-orang berkuda itu. Tetapi orang-orang Sangling pun menyadari bahaya yang mereka hadapi. Karena itu, maka mereka telah mengambil sikap pula. Mereka tidak lagi menyambar-nyambar sebagaimana telah mereka lakukan seorang demi seorang. Namun mereka pun kemudian telah menyerang dalam kelompok-kelompok pula, sehingga dengan demikian, maka kelompok-kelompok orang Windu Putih tergetar karenanya.
Dalam perang gelar dan kelompok, prajurit Sangling memang memiliki kemampuan yang tinggi. Sehingga dengan demikian, maka mereka benar-benar telah menghisap para pengikut dari perguruan Windu Putih justru keluar dari padepokan. Dengan demikian maka orang-orang dari padepokan Suryantal seakan-akan telah mendapat kesempatan untuk mengurangi ketegangan. Jantung mereka tidak lagi berdegup terlalu keras. Meskipun ada juga di antara mereka yang jatuh oleh tusukan senjata lawan, namun jumlah orang-orang Windu Putih yang susut dengan cepat, telah membuat tugas mereka semakin ringan. Sebenarnya lah, di dalam lingkungan padepokan Suryantal itu sendiri, seorang telah ikut bertempur di antara orang-orang padepokan itu. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ternyata ia pun berhasil mengurangi jumlah lawan dengan cepat. Hampir setiap kejap mata, ia telah menyingkirkan seorang lawan. Meskipun pedangnya tidak selalu menghunjam ke jantung, tetapi luka di pundak, di lambung dan di bagian-bagian tubuh yang lain, telah melumpuhkan lawan-lawannya itu pula. Orang itu memang sudah tua. Wujudnya tidak lebih berbahaya dari orang-orang padepokan Suryantal. Namun ternyata bahwa senjatanya benar-benar sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Orang itu adalah Mahendra. Ia tidak sempat menghadapi seorang lawan yang berilmu tinggi. Sehingga karena itu, maka ia bertempur sebagaimana orang-orang padepokan Suryantal itu bertempur. Namun karena Mahendra memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka yang dilakukannya benar-benar telah mengacaukan gelar orang-orang perguruan Windu Putih. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bertempur melawan dua orang murid terpercaya dari Windu Putih, telah meningkatkan ilmunya pula. Ternyata bahwa kedua orang murid Windu Putih itu telah membentur kekuatan dua orang anak-anak muda yang berilmu sangat tinggi. Dengan demikian, maka lambat laun, keduanya mulai merasa betapa beratnya harus melayani kedua putut yang masih muda itu. Sementara hiruk-pikuk pertempuran terjadi di dalam dan di luar padepokan, dua orang telah mengambil tempat yang khusus. Kiai Windu Putih dan orang yang menyebut dirinya Guru Aku Sangling yang lama. Kedua orang itu ternyata telah menyimpan persoalan yang tumbuh sejak lama. Tidak hanya 1-2 tahun. Tetapi di saat-saat mereka masih terjerat oleh persoalan seorang perempuan. Namun yang paling menyakitkan hati bagi orang yang menyatakan dirinya Guru Aku Sangling itu adalah kematian anaknya yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang kemudian mengkhianatinya, karena ia memilih Kiai Windu Putih. Keduanya adalah orang-orang yang sudah kenyang makan asin pahitnya kehidupan. Karena itu, cara mereka mengatasi persoalan mereka pun mereka lakukan dengan cara tersendiri. Untuk beberapa saat keduanya berdiri berhadapan di antara barak-barak padepokan. Dengan nada tinggi Kiai Windu Putih masih juga berkata, "Jadi kau masih juga menuntut kematian anakmu?" "Ya. Aku tidak peduli tentang perempuan jahanam itu. Tetapi anakku adalah keturunanku," berkata Guru Aku Sangling itu. "Karena itu, maka nilainya sama dengan jiwaku sendiri." "Bagus," berkata Kiai Windu Putih. "Bersiaplah. Kita sudah sama-sama tua sekarang. Kita sudah cukup berpengalaman, sehingga kita tidak perlu lagi berbasa-basi." "Aku mengerti." "Marilah," jawab Guru Aku Sangling. Kiai Windu Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah bersiap. Demikian juga Guru Aku Sangling yang lama itu telah berdiri tegak menghadap ke arah Kiai Windu Putih. Untuk beberapa saat keduanya saling berpandangan. Namun ternyata mereka benar-benar tidak memerlukan waktu untuk saling menjajaki. Ternyata bahwa pandangan mata keduanya semakin lama semakin menjadi semakin tajam. Keduanya ternyata telah melepaskan ilmu mereka masing-masing. Dengan sorot mata, keduanya berusaha untuk saling mempengaruhi. Keduanya berusaha untuk mengangkat dan membanting lawannya. Pertempuran yang aneh itu berlangsung untuk beberapa lamanya. Namun ternyata keduanya tidak segera berhasil mengatasi lawannya. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tetapi keduanya masih tetap berdiri dan berjejak di atas tanah. Demikian dahsyatnya kedua orang itu mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka masing-masing, sehingga dari ubun-ubun mereka nampak asap putih yang mengepul. Namun akhirnya mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu akan sia-sia. Mereka akan dapat bersama-sama jatuh terkapar dan mungkin justru mati dibunuh oleh orang-orang yang tidak berilmu sama sekali. Karena itu, maka Kiai Windu Putih pun kemudian telah memberikan isyarat, agar pertempuran yang tidak akan dapat membuat penyelesaian itu dihentikan saja.
Lawannya ternyata menanggapinya. Perlahan-lahan keduanya telah menurunkan kadar kemampuan mereka, sehingga akhirnya terlepas sama sekali. Sejenak keduanya berdiri termangu-mangu. Nafas mereka terengah-engah sedangkan seluruh tubuh mereka telah basah oleh keringat yang bagaikan terperas dari tubuh mereka. Namun ketika nafas mereka mulai teratur kembali, maka mereka pun segera bersiap pula. Mereka akan mulai dengan pertempuran-pertempuran dengan cara lain yang tidak kalah dahsyatnya. Kedua orang yang berdiri berjarak beberapa langkah itu pun kemudian saling mendekat. Keduanya pun kemudian bersiap dan mulai bertempur sebagaimana dua orang yang bertempur secara wadak. Tetapi gerak keduanya agaknya nampak sangat lamban. Keduanya hanya mengayun-ayunkan tangannya sekali-sekali. Sedangkan yang lain bergeser menghindar dengan gerak yang lamban pula. Dalam pada itu, Mahendra yang kemudian berkisar dari arena pertempuran telah melihat kedua orang yang bertempur itu. Sejenak ia termangu-mangu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi pula. Maka Mahendra pun segera mengetahui tentang keduanya. Karena itu ia pun kemudian berdesis dengan suara berat. Ternyata keduanya adalah saudara seperguruan. Pengakuan itu belum pernah disebut-sebut oleh orang yang mengaku guru Aku Sangling itu. Namun menilik ilmu yang mereka tumpahkan dalam perang tanding itu, maka agaknya kesimpulan Mahendra tidak keliru. Sebenarnya lah bahwa keduanya adalah saudara seperguruan, orang yang mengaku guru Aku Sangling itu lebih dahulu berguru daripada Kiai Windu Putih. Namun dalam pada itu, di saat-saat mereka mencapai usia dewasa, seorang perempuan telah mengacaukan persaudaraan mereka. Perempuan itu ternyata juga seorang perempuan yang berjiwa rendah, sehingga yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap kesetiaan seorang suami. Dalam pada itu, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan sengitnya. Meskipun keduanya bergerak lamban sekali, tetapi ternyata tenaga yang terlontar dari gerakan-gerakan yang lamban itu memang sangat besar. Bahkan bukan sentuhan wadak itu sendiri, tetapi angin yang terayun pun bagaikan prahara yang menerpa dinding-dinding barak di sebelah menyebelahnya. Sebenarnya lah barak-barak itu menjadi retak. Dinding-dinding pun telah terhempas dan bahkan kemudian tiang-tiangnya pun telah berpatahan pula. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua orang itu justru lebih besar dari kerusakan yang timbul karena pertempuran yang seakan-akan telah merata di seluruh padepokan. Namun akhirnya Mahendra mengambil keputusan untuk tidak mencampuri pertempuran yang dahsyat itu. Ia sadar, jika ia berpihak, maka orang yang harus melawan dua orang sekaligus itu tentu akan kalah. Tetapi yang menang pun mungkin justru akan merasa terhina, sehingga justru akan dapat timbul persoalan yang lain. Karena itu, untuk sementara Mahendra telah kembali untuk menyusut jumlah lawan. Tetapi Mahendra tidak bertempur di satu tempat. Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di setiap garis pertempuran Mahendra telah meninggalkan tubuh lawan yang berserakan. Dengan demikian maka Mahendra telah benar-benar menjadi hantu tua di medan perang itu. Sebenarnya lah, bahwa orang-orang Windu Putih telah menjadi semakin susut. Di luar padepokan, keadaan mereka lebih parah daripada di dalam padepokan. Namun pertempuran antara Aku Sangling dan murid terpercaya Kiai Windu Putih itu pun menjadi semakin dahsyat. Ilmu Mahisa Bungalan yang diterima dari Mahisa Agni dan Witantra yang telah dimatangkannya, benar-benar merupakan ilmu yang sulit dicari bandingnya. Sementara itu, murid tertua dari perguruan Windu Putih itu pun merupakan murid yang telah tuntas menyadap ilmu dari perguruannya, meskipun masih harus dibentuk dan dikembangkan. Karena itu, maka keduanya telah bertempur dengan dahsyatnya. Kekuatan ilmu mereka masing-masing yang tidak dikenal oleh orang lain benar-benar telah membuat pertempuran di antara mereka menjadi sangat seru. Namun dalam pada itu, mau tidak mau murid tertua perguruan Windu Putih itu telah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Jika satu dua orang Windu Putih terlempar jatuh, maka jantungnya ikut pula tergetar. Sebenarnya lah, meskipun jumlah prajurit dari pasukan berkuda itu pun juga susut, tetapi jumlahnya dalam perbandingan dengan orang-orang Windu Putih agaknya berlipat ganda. Selain kejutan-kejutan gelombang kedatangan mereka, maka agaknya pasukan berkuda itu memang mempunyai kesempatan yang lebih baik di tempat yang luas sebagaimana di depan padepokan Suryantal itu. Karena itu, maka setiap kali perhatian murid terpercaya dari pemimpin perguruan Windu Putih itu memang telah terguncang. Sehingga dengan demikian, maka kadang-kadang ia harus meloncat surut untuk mengambil jarak, jika keadaan menjadi sulit.
Tetapi dalam keadaan yang paling gawat, maka murid tertua dari perguruan Windu Putih itu tidak sempat lagi untuk memperhatikan keadaan orang-orangnya. Ketika Mahisa Bungalan menyerangnya seperti prahara, pertempuran antara kedua orang itu pun menjadi semakin sengit. Murid Windu Putih itu tidak lagi mau membagi perhatiannya. Dipusatkannya segenap kemampuannya untuk melawan Mahisa Bungalan. Namun betapapun juga ia berusaha, Mahisa Bungalan selalu berhasil mendesaknya. Namun dalam batas kemungkinan terakhir, orang itu harus mengerahkan kemampuan puncaknya. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus melepaskan ilmunya dengan daya lontar menggetarkan. Demikianlah, ketika keduanya sedang terlibat dalam pertempuran yang sengit, tiba-tiba saja murid terpercaya dari Windu Putih itu telah meloncat mengambil jarak. Ia memang memerlukan waktu sekejap untuk membangunkan ilmunya yang akan mampu menyerang lawannya dari jarak tertentu. Namun Mahisa Bungalan menyadari bahaya itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap menghadapinya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, murid Windu Putih itu telah mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya seakan-akan telah terhempas kekuatan yang dahsyat mengarah ke tubuh Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan dengan cepat melenting menghindarinya. Ia bukan saja meloncat menyamping, tetapi kemampuannya bergerak cepat benar-benar di luar jangkauan kemampuan lawannya, ketika ia justru meloncat mendekat. Lawannya tidak sempat mempersiapkan serangan berikutnya, sehingga karena itu, maka ia terpaksa melenting mengambil jarak. Namun Mahisa Bungalan yang menyadari, telah berusaha untuk memburunya. Murid Windu Putih itu memang mempunyai waktu sekejap. Dengan tergesa-gesa ia sempat juga melontarkan ilmunya. Namun justru karena ia tergesa-gesa, maka sasarannya sama sekali tidak mampu dikenainya. Bahkan dalam waktu yang sekejap, serangan Mahisa Bungalanlah yang datang menerkamnya. Murid Windu Putih itu berusaha untuk menghindar. Demikian sulitnya kemungkinan yang dapat ditempuhnya, sehingga ia justru telah menjatuhkan dirinya berguling beberapa kali. Murid perguruan Windu Putih itu tidak sempat untuk bangkit. Masih sambil berbaring, ia telah menyerang Mahisa Bungalan dengan ilmunya yang menggetarkan itu. Tanpa bangkit, ia telah menggerakkan tangannya. Seperti yang pernah terjadi, dari tangannya, telah menyambar kekuatan ilmunya yang dahsyat. Mahisa Bungalan memang terkejut mendapat serangan itu. Dengan serta-merta ia pun telah berusaha untuk mengelak. Tetapi ternyata bahwa kekuatan lawannya itu masih sempat menyambar pundaknya, sehingga Mahisa Bungalan telah terlempar selangkah surut. Lawannya melihat serangannya berhasil. Ia pun dengan sigapnya meloncat berdiri. Namun pada saat yang demikian, Mahisa Bungalan pun telah melenting pula. Bahkan ketika lawannya bersiap untuk menyerangnya, Mahisa Bungalan yang menjadi sangat marah karena sentuhan serangan lawannya itu telah mendahuluinya. Dengan kecepatan yang tidak teratasi oleh lawannya, Mahisa Bungalan telah meloncat mendekat. Satu kakinya telah terjulur hampir saja mengenai dada lawannya. Namun lawannya sempat mengelak dan meloncat ke samping. Mahisa Bungalan tidak mau kehilangan kesempatan itu. Ia pun dengan cepat memburu. Namun sekali lagi langkahnya tertahan, ketika lawannya melontarkan serangan sekali lagi. Mahisa Bungalan berdesis. Lengannya lah yang telah tersentuh serangan itu. Namun dengan demikian, Mahisa Bungalan tidak lagi menahan dirinya. Kemarahannya benar-benar telah memuncak. Karena itu, maka dihentakkannya segenap kemampuan ilmunya untuk mengatasi kemampuan lawannya melontarkan ilmunya itu. Mahisa Bungalan pun kemudian bergerak cepat sekali, seperti bayangan yang tidak berjejak di atas tanah. Namun tiba-tiba saja ia sudah berputar dekat sekali dengan lawannya. Ketika lawannya sempat melepaskan serangan, maka Mahisa Bungalan justru sudah berada di belakangnya. Pada saat-saat yang berat bagi Mahisa Bungalan itulah, maka ia telah mempergunakan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Bukan saja kecepatan gerak, tetapi juga kekuatan ilmunya yang jarang ada duanya. Ketika lawannya tiba-tiba saja berputar ke arahnya dan bersiap menggerakkan tangannya, maka Mahisa Bungalan telah meloncat mendahuluinya. Ia tidak saja mempergunakan kekuatan wadaknya, tetapi di tangannya telah terpusat kekuatan ilmunya Gundala Sasra yang diwarisinya dari Mahisa Agni. Semula Mahisa Bungalan memang ingin mengenai lawannya di dahinya. Namun sesuatu telah mengekangnya, sehingga arah tangannya pun telah bergeser ke samping. Murid Windu Putih itu tidak sempat mengelak lagi. Pundaknya lah yang kemudian dihantam oleh kekuatan ilmu Mahisa Bungalan yang dahsyat, sehingga orang itu telah terlempar beberapa langkah surut.
Tubuhnya kemudian terbanting di tanah. Sekali ia menggeliat, namun kemudian ia tidak bergerak lagi. Mahisa Bungalan termangu-mangu. Perlahan-lahan ia mendekati lawannya. Ternyata bahwa lawannya benar-benar sudah tidak bergerak sama sekali. Meskipun demikian Mahisa Bungalan tidak dengan serta-merta menghampirinya. Ia masih berdiri selangkah dari orang yang terbaring diam itu. Sementara itu, orang-orang Windu Putih yang melihat salah seorang pemimpinnya terkapar di tanah, tidak sempat mendekatinya. Sekelompok orang Windu Putih yang ingin mendekat, selalu dihalau oleh pasukan-pasukan berkuda yang menjadi semakin mapan, justru karena murid terpercaya dari Windu Putih itu dikalahkan oleh Aku Sangling. Namun, terasa luka-luka Aku Sangling itu pun menjadi semakin pedih. Tetapi Aku Sangling itu berusaha untuk mengatasi perasaan sakitnya. Bahkan kemudian, ketika ia sudah yakin bahwa lawannya memang tidak akan bergerak lagi, ia pun telah mendekatinya. 3 orang prajurit berkuda telah meloncat dari kudanya. Seorang di antaranya adalah Senopati yang memimpin pasukan berkuda itu pada gelombang kedua. Mereka pun kemudian telah berjongkok pula ketika Mahisa Bungalan pun berjongkok di sisi tubuh murid terpercaya dari Windu Putih itu. Namun Mahisa Bungalan telah menggelengkan kepalanya. Ternyata kekuatan ilmunya Gundala Sasra yang dilontarkan sepenuh kemampuan ilmunya itu, tidak melukai tubuh lawannya itu sama sekali. Pundaknya pun sama sekali tidak terkelupas kulitnya. Tetapi ketika Mahisa Bungalan meraba pundak itu, maka ia pun mengetahui bahwa beberapa tulang telah menjadi goyah, meskipun juga tidak patah. Bukan main, desis Mahisa Bungalan. Orang ini sudah ada di permulaan ilmu kebal, meskipun belum mapan. Ilmu kebal? Ulang Senopati yang ada di belakangnya. Ya. Ilmuku tidak melukai kulitnya. Tetapi luka di dalam bagian tubuhnya, ternyata telah mencekiknya dari dalam. Sehingga akhirnya ia mati juga, berkata Aku Sangling. Bukan karena ilmu kebalnya belum mapan, berkata Senopati itu. Tetapi kekuatan ilmu aku yang tidak ada duanya, berkata Senopati itu. Tidak terlalu baik, berkata aku. Pertempuran ini telah memperingatkan aku untuk berbuat lebih banyak lagi. Senopati itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia memang melihat orang yang terbaring itu sama sekali tidak terluka. Dalam pada itu, maka para prajurit berkuda pun seakan-akan menjadi semakin garang. Bahkan sekelompok di antara mereka telah menerobos pertempuran dan memasuki padepokan. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran di dalam padepokan itu pun telah terguncang. Pasukan berkuda itu dengan garangnya telah bergerak sepanjang dinding padepokan. Tetapi ternyata bahwa kesempatan bagi pasukan berkuda itu lebih besar di luar padepokan yang luas daripada di dalam lingkungan padepokan, sehingga karena itu, maka para prajurit berkuda itu memang nampak lebih garang jika bertempur di luar. Meskipun demikian, kehadiran pasukan berkuda itu benar-benar telah membuat orang-orang Windu Putih menjadi semakin cemas. Orang-orang dari padepokan Suryantal yang bebannya telah dikurangi, merasa menjadi semakin longgar lagi untuk bernafas. Karena itu, maka mereka yakin bahwa mereka akan dapat bertahan sampai matahari terbenam. Jika orang-orang Windu Putih menjadi kehilangan nalar dan tidak menghentikan pertempuran, maka orang-orang dari padepokan Suryantal pun tidak akan gentar menghadapinya. Yang bertempur di antara para pengikut dari perguruan Windu Putih dan orang-orang padepokan Suryantal adalah para pemimpin mereka pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan kemampuan mereka yang telah berhasil mengimbangi kemampuan murid-murid terpercaya dari Windu Putih. Bahkan semakin lama menjadi semakin nyata, bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat mengatasi lawan-lawannya itu. Sedangkan di sisi lain, Mahendra tetap merupakan hantu bagi orang-orang perguruan Windu Putih. Dengan demikian, meskipun jumlah orang-orang Windu Putih dari 3 padepokan yang besar, ia semula jauh lebih banyak dari orang-orang dari padepokan Suryantal, namun ternyata kemudian bahwa akhirnya, jumlah orang-orang Windu Putih itu cepat menjadi susut. Kenyataan itu tidak dapat dihindari oleh orang-orang Windu Putih. Mereka harus mengakui bahwa jumlah mereka telah jauh berkurang. Sementara itu, mereka merasa bahwa mereka sama sekali tidak lagi mendapat perlindungan dari para pemimpin mereka. Sementara itu di tengah-tengah padepokan, justru di tempat yang terpisah dari pertempuran yang tersebar. Kiai Windu Putih masih bertempur melawan guru Aku Sangling yang lama. Keduanya memang memiliki kemampuan yang seimbang. Dengan berbagai cara mereka telah menunjukkan kemampuan mereka.
Namun apa yang dapat dilakukan oleh yang seorang, yang lain pun dapat melakukannya pula. Karena itu, maka masih belum ada tanda-tanda bahwa salah seorang di antara mereka akan kalah. Sekali-sekali Kiai Windu Putih terdesak, namun kemudian guru aku Sangling itulah yang harus melenting menghindari serangan lawannya. Namun dengan demikian keduanya tidak lagi sempat menghiraukan apa yang telah terjadi di padepokan itu. Kiai Windu Putih terlalu percaya dan yakin akan murid-muridnya serta jumlah yang besar dari orang-orangnya. Namun Kiai Windu Putih tidak sempat memperhitungkan apa yang dapat dilakukan oleh pasukan berkuda dari Sangling serta kedatangan aku Sangling sendiri. Karena itu, maka Kiai Windu Putih benar-benar memusatkan perhatiannya kepada lawannya, orang yang mengaku guru dari aku Sangling itu. Dengan penuh kebencian, maka ia memang bertekad untuk membunuhnya, karena selama orang itu masih hidup, maka ia akan selalu membayanginya dengan dendamnya, karena anak orang itu telah dijeratnya ke dalam maut, meskipun dengan cara yang licik dan rumit, sehingga tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain. Semua orang mengira bahwa anak itu memang meninggal karena sakit yang tidak terobati, meskipun Kiai Windu Putih nampaknya sudah memanggil orang-orang yang berilmu dalam pengobatan. Tetapi guru aku Sangling itu ternyata tidak dapat dikelabuinya. Anak yang tidak lain adalah anaknya itu, memang telah dibunuh dengan perlahan-lahan. Betapa dendam menyala di hati orang itu, sehingga ia selalu berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi karena Kiai Windu Putih ternyata berhasil menyusun satu perguruan yang besar dan bahkan membangun 3 padepokan dengan pengikut yang cukup banyak, maka guru aku Sangling itu tidak dapat melakukan balas dendam begitu saja. Ketika seorang muridnya menjadi aku di Sangling, ia berharap bahwa dengan kekuatan yang ada di Sangling ia akan dapat menyerang perguruan Ki Windu Putih, sehingga ia akan dapat membuat perhitungan dengan orang yang telah membunuh anaknya itu. Jika para pengikut Kiai Windu Putih dapat diikat dalam pertempuran melawan para prajurit Sangling, maka ia akan mendapat kesempatan bertemu seorang dengan seorang untuk membuat perhitungan sebagai orang laki-laki. Tetapi muridnya yang menjadi aku Sangling itu ternyata bukannya seorang yang dapat diharapkan. Ia adalah seorang yang akhirnya jatuh ke dalam sikap yang tercela. Ketamakan dan nafsu yang berlebihan tanpa menghiraukan gurunya lagi. Karena itu, maka gurunya itu sama sekali tidak berkeberatan ketika akhirnya aku Sangling itu terbunuh. Namun akhirnya niatnya itu pun dapat juga dipenuhinya. Bertemu dan mendapat kesempatan untuk membuat perhitungan dengan Kiai Windu Putih. Karena itu, maka guru aku Sangling itu tidak lagi mempunyai perhitungan lain kecuali untuk membalas sakit hatinya. Ternyata dalam keadaan yang demikian, ia tidak saja merasa bahwa anaknya telah disingkirkan, tetapi telah terungkap pula kebenciannya kepada orang yang telah mengambil istrinya itu. Jika semula ia seolah-olah telah mengikhlaskannya, justru karena anaknya terbunuh, maka dendamnya rasa-rasanya menjadi berlipat ganda. Dengan demikian maka pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin seru. Dengan ilmu yang tinggi keduanya telah saling menyerang, menghindar dan membenturkan ilmu mereka yang bersumber dari ilmu yang sama. Sementara itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih juga bertempur melawan murid-murid terpercaya dari perguruan Windu Putih. Betapapun murid-murid Windu Putih itu mengerahkan kemampuan mereka, namun ternyata mereka memang tidak dapat melampaui kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Dalam saat-saat yang gawat, maka kedua orang murid Windu Putih itu memang tidak akan dapat menghindarkan diri dari penggunaan ilmu puncak mereka. Sebelum orang-orangnya menjadi semakin susut, maka mereka berniat untuk mengakhiri perlawanan kedua orang yang mengaku sebagai putut itu. Dengan demikian maka kedua orang murid dari perguruan Windu Putih itu telah berusaha untuk menyibakkan pertempuran, sehingga mendapat kesempatan untuk bertempur di arena yang lebih luas. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak berkeberatan. Keduanya pun telah bersiap menghadapi kedua orang murid dari perguruan Windu Putih itu, apapun yang akan mereka lakukan. Ternyata dalam kesempatan itu, kedua orang murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu sempat memperhatikan pertempuran meskipun hanya sekilas. Mereka melihat bahwa keadaan orang-orangnya menjadi semakin parah. Apalagi ketika mereka kemudian melihat beberapa orang prajurit berkuda berpacu di dalam lingkungan padepokan itu. Namun mereka tidak mendapat kesempatan terlalu banyak. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera menghadapi mereka. Sehingga karena itu, mereka pun segera telah terlibat lagi dalam pertempuran. Namun murid-murid perguruan Windu Putih itu pun telah mengambil sikap.
Mereka harus membinasakan lawan-lawan mereka dengan cepat sehingga mereka akan segera dapat membantu orang-orangnya yang mengalami kesulitan. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera sampai ke ilmu puncaknya. Sebagaimana murid tertua dari perguruan Windu Putih, maka kedua orang itu pun mampu melepaskan kekuatan ilmunya, menyerang lawan-lawannya pada jarak tertentu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun memiliki ilmu yang mampu mengimbanginya. Ketika murid-murid Windu Putih itu menyerang mereka dari jarak jauh, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat menghindarinya. Serangan-serangan berikutnya pun sempat dihindarinya pula. Bahkan kemudian baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat tidak membiarkan dirinya diburu oleh serangan-serangan lawan-lawannya. Ketika mereka mendapat kesempatan, maka sambil melenting berkisar dari tempatnya, maka keduanya telah mempersiapkan diri. Demikian mereka berdiri tegak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah melepaskan serangan pula dari tempat mereka berdiri menyambar lawan-lawan mereka. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua orang-orang murid Windu Putih itu pun sempat pula menghindari serangan itu. Bahkan lawan Mahisa Murti telah meloncat ke samping sambil menjatuhkan dirinya, sehingga serangan Mahisa Murti sama sekali tidak menyentuhnya. Sebelum Mahisa Murti menyerangnya lagi, maka sambil melenting tegak, orang itu telah menghentakkan tangannya. Tetapi serangannya yang dilontarkan dengan tergesa-gesa itu kurang terarah, sehingga dengan bergeser selangkah, Mahisa Murti sudah bebas dari sentuhan serangan itu. Tetapi Mahisa Murtilah yang kemudian telah membidikan serangannya. Dengan cepat ia telah menggerakkan tangannya. Hentakan kekuatannya telah meluncur mengarah ke lawannya. Demikian cepatnya, sehingga lawannya itu pun telah terkejut karenanya. Karena itu, sekali lagi ia telah menjatuhkan diri dan berguling di tanah. Namun secepat itu pula ia telah melenting berdiri. Agaknya orang itu tidak mau didahului lagi oleh lawannya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa pula ia telah melontarkan serangannya. Namun ia tidak mau serangannya itu tidak mengarah tepat ke sasaran. Mahisa Murti memang melihat orang itu melepaskan serangannya. Tetapi ia sudah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka ia sekali tidak ingin menghindar. Bahkan apapun yang terjadi, Mahisa Murti berniat untuk membentur serangan itu dengan kekuatan ilmunya. Karena itu, ketika lawannya melepaskan ilmunya, Mahisa Murti pun telah melakukannya pula. Ia telah menghentakkan segala kemampuan yang ada padanya. Dengan berdiri kokoh pada kedua kakinya yang renggang, Mahisa Murti telah mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya. Seakan-akan dari telapak tangan itu telah meluncur kekuatan ilmunya yang luar biasa, yang diwarisi dan kemudian dikembangkan dan ditingkatkannya atas tuntunan beberapa orang yang dianggapnya sebagai gurunya. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang sangat dahsyat. Kedua kekuatan ilmu yang dahsyat telah saling menghantam dengan kekuatan masing-masing. Namun ternyata bahwa kekuatan kedua ilmu itu tidak sama. Kekuatan ilmu yang lebih besar telah mendorong kekuatan ilmu yang lebih kecil, seakan-akan kembali ke dalam sumbernya. Karena itulah, maka tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan. Lawan Mahisa Murti itu telah terlempar beberapa langkah surut. Jika kemudian ia terjatuh dan terguling, sama sekali bukan untuk menghindari, tetapi ia memang telah didera dengan dahsyatnya oleh kekuatan ilmu Mahisa Murti yang seakan-akan telah mendorong ilmunya dan berbalik menghantam bagian dalam dirinya sendiri. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah terbaring diam. Demikian dahsyatnya benturan itu terjadi, sehingga jantung orang itu rasa-rasanya bagaikan terbakar oleh ilmunya sendiri yang didorong ke arah sumbernya oleh kekuatan ilmu Mahisa Murti. Namun itu tidak berarti bahwa Mahisa Murti tidak mengalami kesulitan di dalam dirinya. Ketika benturan itu terjadi, ternyata bahwa sebagian getaran ilmunya pun telah terdorong kembali. Meskipun tidak sedahsyat benturan di dalam diri lawannya, namun terasa bahwa dada Mahisa Murti itu pun bagaikan terhimpit oleh sebongkah batu padas. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah terduduk. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali memusatkan nalar budinya untuk mengatasi kesulitan di dalam dadanya dan pernafasannya. Karena itu, Mahisa Murti tidak mendengar teriakan yang membahana di antara orang-orang padepokan Suryantal yang melihat lawan Mahisa Murti itu jatuh terbaring dan tidak bergerak lagi. Namun dalam pada itu, beberapa orang dari perguruan Windu Putih yang melihat keadaan Mahisa Murti ingin memanfaatkan keadaan itu.
Apalagi ketika mereka melihat salah seorang pemimpinnya terjatuh. Dengan garangnya mereka telah menyerang Mahisamurti yang sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi mereka tidak pernah sempat mencapai Mahisamurti. Beberapa orang padepokan Windu Putih yang dengan pedang teracu siap untuk membantai Mahisamurti yang baru dalam keadaan yang khusus itu, telah membentur kekuatan dari padepokan Suryantal. Beberapa orang padepokan Suryantal yang melihat keadaan Mahisamurti, tidak saja sekedar berteriak mengungkapkan kemenangannya atas lawannya, tetapi mereka pun dengan serta-merta telah melindunginya. Karena itu, maka dengan cepat, orang-orang dari padepokan Suryantal telah berada di sekitar Mahisamurti. Dengan garangnya mereka telah mendesak orang-orang Windu Putih yang ingin mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkannya. Namun dalam pada itu, Mahisapukat yang masih bertempur ternyata telah berdesis menahan sakit ketika pundaknya tersentuh serangan lawannya. Demikian kuatnya sehingga Mahisapukat telah terputar di tempatnya. Agaknya lawannya tidak mau kehilangan kesempatan yang baik itu. Sekali lagi telah menyerang Mahisapukat. Tetapi Mahisapukat sempat melihat serangan itu. Dengan sigapnya ia telah menjatuhkan diri dan berjongkok rendah. Dengan demikian maka serangan lawannya tidak mengenainya. Sementara itu, betapa sakit luka yang dideritanya, tetapi Mahisapukat telah menghentakkan sisa kekuatan dan kemampuannya. Tanpa bangkit berdiri, maka ia telah mengangkat tangannya sebagaimana dilakukan oleh Mahisamurti di saat ia menyerang lawannya dengan kemampuan ilmunya. Serangan itu sama sekali tidak diduga oleh lawannya. Karena itu maka murid Windu Putih itu terkejut sekali. Namun ia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka sebelum ia sempat menemukan jalan untuk mengatasi persoalannya, maka serangan Mahisapukat telah menghantam dadanya. Meskipun di saat Mahisapukat melepaskan ilmunya, ia masih dibebani perasaan sakit di pundaknya yang terluka, namun serangan ilmunya masih juga mampu menghancurkan isi dada lawannya. Tulang-tulang rusuknya telah berpatahan, sementara jantungnya bagaikan runtuh dari tangkainya. Lawan Mahisapukat itu telah terlempar jatuh terlentang. Orang itu masih berusaha untuk bangkit sambil mengumpat kasar. Namun kemudian tubuhnya telah sekali lagi roboh di tanah untuk tidak bergerak sama sekali. Mahisapukat pun telah terduduk pula di tanah. Dari pundaknya yang bagaikan terkelupas karena serangan lawannya, tiba-tiba saja darah mulai mengalir meskipun menjadi agak kehitam-hitaman. Tubuh Mahisapukat bagaikan kehilangan kekuatannya sama sekali. Ia telah memaksa diri untuk menghempaskan kekuatannya, justru pada saat ia terluka. Dengan demikian, maka darahnya pun kemudian bagaikan diperas pula lewat lukanya itu. Seperti yang terjadi saat Mahisamurti membunuh lawannya, maka ketika lawan Mahisapukat itu terjatuh sekali lagi dan tidak bergerak sama sekali, maka orang-orang padepokan Suryantal pun telah bersorak bagaikan hendak meruntuhkan langit. Namun seperti yang terjadi pada Mahisamurti pula, orang-orang Windu Putih ingin memanfaatkan keadaan Mahisapukat yang lemah. Namun demikian mereka mulai bergerak, Mahisapukat sudah dikerumuni orang-orang padepokan Suryantal. Memang keadaan Mahisamurti agak berbeda dengan keadaan Mahisapukat. Setelah memusatkan nalar budi dan mengerahkan kemampuan ilmunya, mengatur pernafasannya sebaik-baiknya, maka keadaan Mahisamurti menjadi berangsur baik. Kekuatannya perlahan-lahan bagaikan mulai bergetar di pusat jantungnya dan merambat ke seluruh urat darahnya. Nafasnya pun telah menjadi teratur dan rasa-rasanya sebagian dari kekuatannya telah berangsur pulih kembali. Agak berbeda dengan Mahisapukat. Mahisapukat memang telah terluka. Karena itu, maka ia tidak dapat sekedar duduk memusatkan nalar budi dan mengatur pernafasannya. Seandainya hal itu juga dilakukan, namun Mahisapukat memang memerlukan obat untuk mengatasi lukanya. Untunglah bahwa Mahisamurti dan Mahisapukat selalu berbekal obat, apalagi dalam pertempuran seperti itu. Karena itu, maka tanpa bantuan orang lain, Mahisapukat telah mengobati lukanya sendiri, sementara di sekitarnya pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang Suryantal bertempur dengan berani, berbekal kemampuan yang ada serta senjata yang lebih baik dari lawan-lawannya. Namun, meskipun Mahisapukat sudah mengobati lukanya, ternyata keadaannya memang agak parah. Karena itu, maka beberapa orang telah mengangkatnya dan membawanya ke bayangan sebatang pohon yang rimbun di bawah perlindungan beberapa orang padepokan Suryantal.
Mahisa Murti yang kemudian mengetahui keadaan Mahisa Pukat, dengan tergesa-gesa telah menyibak orang-orang Suryantal untuk mengetahui keadaannya. Bagaimana juga Mahisa Murti juga merasa cemas melihat keadaan Mahisa Pukat. Namun kemudian Mahisa Pukat sendiri justru telah berkata, "Aku tidak apa-apa. Memang lukaku semula agaknya cukup parah. Tetapi setelah aku obati, darahnya telah tidak terlalu banyak mengalir, bahkan sekarang telah pampat." "Tetapi kau dalam keadaan lemah," berkata Mahisa Murti. "Ya." Mahisa Pukat tidak ingkar. Namun ia ternyata tidak mau berbaring di atas rerumputan. Ia minta duduk bersandar pada pohon yang melindunginya dari teriknya matahari itu. Dalam pada itu beberapa orang padepokan Suryantal telah bersiap di sekitar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun pada Mahisa Murti keadaannya berangsur pulih kembali, tetapi orang-orang Suryantal masih mencemaskan keadaannya. Sementara itu pertempuran di seluruh padepokan itu pun menjadi semakin susut pula. Orang-orang Windu Putih yang jumlahnya dengan cepat susut, memang menyadari bahwa mereka telah kehilangan para pemimpin mereka. Murid-murid terpercaya yang berjumlah 3 orang, yang telah dipercaya untuk memimpin padepokan sendiri-sendiri, ternyata semuanya telah terbunuh. Yang berada di luar padepokan telah terbunuh oleh Mahisa Bungalan, sementara yang berada di dalam telah dibunuh pula oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, maka Mahendra yang melihat keadaan orang-orang Suryantal menjadi berangsur semakin baik, maka ia pun telah datang pula menghampiri Mahisa Pukat yang tersandar pada sebatang pohon. "Bagaimana keadaanmu?" bertanya Mahendra. Mahisa Pukat masih juga sempat tersenyum. Katanya, "Tidak apa-apa ayah. Hanya sedikit kesulitan dengan pundakku ini." Mahendra memperhatikan luka itu dengan saksama. Namun kemudian katanya, "Bukankah sudah diobati?" "Ya," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengobatinya sendiri. "Obat itu cukup baik," berkata Mahendra. "Keadaannya akan segera menjadi pulih kembali." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara itu, perasaan sakit pada tubuh Mahisa Pukat memang berangsur telah berkurang, meskipun ia masih harus berjuang mengatasi keadaannya. Di saat-saat Mahisa Pukat sedikit demi sedikit berhasil mengatasi keadaannya, maka pertempuran pun telah sampai pada kemungkinan yang pasti. Orang-orang Windu Putih menjadi semakin lemah. Sedangkan jumlahnya pun menjadi semakin sedikit. Karena itu, maka pada akhirnya orang-orang Windu Putih itu telah kehilangan harapan. Apa yang mereka perhitungkan semula telah terlepas sama sekali dari kenyataan yang mereka hadapi. Ketiga orang murid Kiai Windu Putih ternyata tidak mampu menghadapi kekuatan yang ada di Suryantal dan yang ternyata telah mendapat bantuan dari saudara mereka yang tertua, Mahisa Bungalan yang menjadi aku di Sangling. Sedangkan tumpuan harapan mereka yang terakhir adalah Kiai Windu Putih sendiri. Namun yang ternyata telah terikat dalam pertempuran dengan seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Sebenarnya lah pertempuran antara Kiai Windu Putih dan guru aku Sangling itu pun telah menjadi semakin dahsyat. Namun karena mereka sudah sampai pada kemampuan puncak masing-masing, maka agaknya pertempuran itu pun telah sampai pula pada batas-batas terakhir. Kedua orang tua itu telah memeras segenap kemampuan dan ilmu mereka. Tubuh-tubuh mereka telah menjadi gemetar dan dari ubun-ubun mereka sekali-sekali masih nampak asap yang mengepul. Namun bagaimanapun juga, seseorang tidak akan mampu melampaui batas yang sudah ditakarkan bagi mereka. Betapapun seseorang mampu menyadap ilmu, tetapi pada satu saat mereka akan membentur batas itu. Demikian pula dengan kedua orang itu. Mereka telah berusaha untuk memaksa lawan masing-masing untuk lebih dahulu sampai ke batas. Namun ternyata luka di hati guru aku Sangling telah memaksanya untuk lebih menekuni ilmunya. Karena itu, maka ia telah mencapai satu lapis lebih tinggi dari kemampuan Kiai Windu Putih. Itulah sebabnya, dalam benturan-benturan ilmu yang semakin dahsyat, maka keadaan Kiai Windu Putih pun menjadi semakin terdesak. Meskipun demikian, Kiai Windu Putih sama sekali belum berputus asa. Ia masih berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk mengatasi kemampuan lawannya. Namun selagi Kiai Windu Putih sedang berjuang mengerahkan sisa-sisa tenaganya serta memeras kemampuannya, maka kedua orang itu telah dikejutkan karena kehadiran beberapa orang di sekitar arena itu. Mereka adalah Mahendra, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan bahkan aku Sangling. "Kenapa kalian kemari?" bertanya guru aku Sangling itu.
Tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari pertempuran ilmu yang menegangkan. Keduanya memang tidak banyak bergerak. Tetapi setiap gerakan, betapapun sederhananya, seakan-akan telah melontarkan tenaga yang dahsyat sekali. Mahendra lah yang kemudian menjawab. Tugas kami sudah selesai Kisanak. Semua orang Windu Putih telah kami selesaikan. Sebagian dari mereka menyerah, sementara yang lain, di luar kemampuan kami untuk mencegah bahwa mereka telah terbunuh. Omong kosong. Kiai Windu Putih hampir berteriak. Sementara itu, Mahendra berkata selanjutnya. Ketiga orang murid Windu Putih itu pun telah diselesaikan. Sayang bahwa jiwa mereka tidak terselamatkan. Tidak. Aku tidak percaya. Kiai Windu Putih berteriak lebih keras. Namun Mahendra berkata, jika persoalan mereka belum kami selesaikan, maka kami tidak akan sempat menyaksikan pertempuran yang dahsyat ini. Persetan, geram Kiai Windu Putih. Jika benar yang kalian katakan, maka akibatnya akan sangat pahit bagi kalian. Aku akan membunuh kalian semuanya dengan ilmuku. Mahendra menjadi tegang. Ia sadar bahwa dalam keadaan yang paling sulit, seseorang kadang-kadang menjadi kehilangan penalaran. Meskipun Kiai Windu Putih adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang sangat luas, berita tentang kematian 3 orang muridnya telah membuatnya sangat marah. Karena itu, maka ia pun telah mengibaskan tangannya ke arah keempat orang yang menyaksikan pertempuran itu. Namun Mahendra adalah juga seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka ia sempat melihat gerak itu. Dengan serta-merta mereka maka ia pun telah mendorong anak-anaknya sambil berkata lantang. Hati-hati. Ketiga anak Mahendra adalah orang-orang yang memiliki bekal ilmu yang tinggi pula. Karena itu, ketika serangan itu tiba-tiba datang, mereka sempat berloncatan menjatuhkan diri. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat agak terlambat. Meskipun tidak mengenai tubuh mereka di bagian yang berbahaya tetapi sentuhan yang telah mengenai kulit mereka, benar-benar telah membuat kulit mereka terkoyak. Namun yang mengejutkan mereka, tempat mereka semula berdiri seakan-akan telah meledak. Gerak itu pun telah mencemaskan guru aku Sangling pula. Kecemasan yang sangat terhadap orang-orang yang telah mendapat serangan itu, telah membuat guru aku Sangling itu mengambil keputusan yang cepat pula. Demikian ia melihat lawannya menyerang keempat orang di luar arena itu, maka ia pun telah menyerang pula dengan garangnya. Satu hentakan ilmu yang dahsyat telah diarahkan kepada Kiai Windu Putih yang perhatiannya sedang tertuju kepada orang-orang yang berada di luar arena itu. Serangan itu telah melanda Kiai Windu Putih bagaikan runtuhnya gunung berapi yang menghantam tubuhnya. Demikian dahsyatnya, sehingga Kiai Windu Putih yang berilmu tinggi itu telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh berguling di tanah. Keadaan bagian dalam tubuhnya memang parah. Namun dalam kesempatan terakhir, dengan sisa tenaganya ia telah menyerang guru aku Sangling itu pula. Satu serangan yang tidak terduga. Namun karena keadaan tubuhnya yang lemah, maka serangan itu tidak sedahsyat serangan guru aku Sangling. Namun demikian, serangan itu rasa-rasanya bagaikan membakar seluruh tubuhnya. Sejenak guru aku Sangling itu tergetar. Namun ia masih mampu bertahan pada keseimbangannya. Meskipun demikian, guru aku Sangling itu merasa perlu untuk menenangkan dirinya sebelum keadaannya menjadi semakin parah. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menepi dan duduk memusatkan nalar budi, mengatur pernafasannya untuk mempertahankan arus nafas dan darahnya agar tetap berjalan wajar. Namun dalam pada itu, Kiai Windu Putih yang terluka di dalam dirinya, serta mengerahkan sisa tenaganya untuk menghentakkan ilmunya, telah mengalami keadaan yang sangat parah. Justru pada saat ia memerlukan kekuatan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya, ia telah mempergunakan seluruh sisa kekuatannya untuk melontarkan ilmunya. Dengan demikian, maka Kiai Windu Putih itu seakan-akan telah kehilangan seluruh kesempatan untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Daya tahannya sama sekali tidak mampu lagi menyelamatkannya. Sejenak Kiai Windu Putih yang terbaring itu masih bertahan. Ketika Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Bungalan berusaha untuk mendekatinya, maka Mahendra telah mencegahnya. Kiai Windu Putih adalah orang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Meskipun ia berada dalam keadaan yang parah, sentuhan tangannya masih akan dapat menghancurkan sasarannya. Karena itu, maka Mahendra lah yang telah bergeser mendekati.
Sementara itu ia minta Mahisa Bungalan untuk mengamati keadaan adik-adiknya yang terluka meskipun tidak terlalu parah. Namun bahwa kulit mereka telah terkoyak, maka mereka memang memerlukan perawatan. Ketika Mahendra berjongkok di sisi Kiai Windu, maka ternyata bahwa orang itu sudah tidak bergerak sama sekali. Bahkan nafasnya pun telah berhenti pula mengalir. Mahendra menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian mengamati keadaan guru Aku Sangling. Namun Mahendra sama sekali tidak mengganggunya, karena ia tahu bahwa orang itu sedang berusaha memperbaiki keadaannya. Sebenarnya lah bahwa pertempuran di dalam dan di luar padepokan telah berhenti. Sisa-sisa orang-orang Windu Putih memang telah menyerah. Mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat memenangkan pertempuran. Mahendra masih menunggu beberapa saat, sehingga akhirnya guru Aku Sangling itu pun melepaskan pemusatan nalar budinya. Ia merasa keadaan tubuhnya menjadi berangsur baik, meskipun rasa-rasanya tulang-tulangnya masih bagaikan retak. Mahendra lah yang kemudian mendekatinya. Sambil berjongkok di sebelahnya ia bertanya, "Bagaimana Kisanak?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyeringai menahan sakit orang itu menjawab, "Sakit hatiku sudah tertumpahkan. Tetapi Kisanak, apakah aku memang seorang pendendam?" "Sudahlah," berkata Mahendra. "Kita masih berada dalam suasana yang sangat keruh." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun setiap kali ia masih saja berdesah karena tubuhnya yang terasa sangat sakit. Mahendra lah yang kemudian memapahnya meninggalkan tempat itu. Mereka harus pergi ke barak induk, karena barak di sebelah menyebelah telah hancur berhamburan. Ketika ia melangkah di sebelah ketiga anaknya, ia berkata, "Biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memperbaiki keadaannya. Mahisa Bungalan, ambillah pimpinan untuk sementara." Mahisa Bungalan mengangguk. Ia pun kemudian menyerahkan kedua adiknya kepada orang-orang padepokan Suryantal untuk mendapat perawatan. Sementara itu, Mahisa Bungalan pun telah mengambil alih seluruh pimpinan di padepokan itu. Dengan pengalaman yang luas, maka dengan lancar Mahisa Bungalan mengatur keadaan padepokan itu. Diperintahkannya untuk mengatur para tawanan dan merawat yang terluka. Kemudian menyelenggarakan mereka yang telah terbunuh. Bagaimanapun juga, memang harus dibedakan, yang mana kawan dan yang mana lawan. Dalam pada itu, orang-orang Windu Putih memang sudah tidak mempunyai pimpinan lagi. Pemimpin tertinggi dari perguruan Windu Putih, serta ketiga pemimpin padepokan yang cukup besar itu telah benar-benar dihancurkan. Memang tidak diperhitungkan lebih dahulu bahwa Kiai Windu Putih akan bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah disakiti hatinya, namun ternyata kemudian memiliki ilmu yang sangat tinggi meskipun keduanya mempunyai bekal dan sumber yang sama. Tidak diperhitungkan pula kehadiran Aku Sangling dengan pasukan berkudanya yang memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, sehingga mampu menyapu sebagian pasukan Windu Putih yang terutama berada di luar padepokan. Beberapa hal yang berada di luar jangkauan perhitungan itulah yang kemudian telah menghancurkan pasukan Windu Putih, sehingga untuk selanjutnya akan sulit bagi perguruan itu untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga luka-luka mereka pun dengan segera telah menjadi pampat. Meskipun demikian, luka itu masih juga terasa panas bagaikan luka bakar. Obat yang dipergunakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah obat yang diberikan oleh Mahendra sendiri. Demikian pula, ketika segalanya telah berjalan di bawah tanggung jawab beberapa orang yang telah ditunjuk oleh Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan sendiri memerlukan pengobatan bagi luka-luka pada tubuhnya, meskipun tidak terlalu parah. Di sisa hari itu dan di malam yang kemudian datang, maka di padepokan Suryantal telah disibukkan dengan orang-orang yang merawat orang-orang yang terluka serta menyelenggarakan mereka yang terbunuh. Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sudah berangsur menjadi baik, telah melibatkan diri dalam kesibukan itu. Hampir semalam suntuk mereka berkeliling di seluruh padepokan. Memasuki barak-barak, baik yang dipergunakan oleh orang-orang dari padepokan Suryantal sendiri, maupun yang dipergunakan oleh orang-orang Windu Putih yang terluka. Beberapa orang tabib dari lingkungan pasukan Windu Putih telah mendapat kesempatan untuk mengobati kawan-kawannya yang terluka di bawah pengawasan orang-orang padepokan Suryantal dan para prajurit dari Sangling. Keadaan di padepokan Suryantal malam itu memang sangat mendebarkan.
Di sana-sini terdengar orang-orang yang mengaduh dan mengeluh kesakitan, sementara beberapa sosok mayat masih belum sempat diselenggarakan, karena masih saja ada orang yang terluka parah yang tidak dapat diusahakan penyembuhannya. Ketika malam menjadi semakin larut, Mahendra telah memperingatkan anak-anaknya agar mereka pun beristirahat pula karena keadaan tubuh mereka yang masih belum pulih kembali. Jika mereka memaksa diri untuk bekerja terlalu keras, maka keadaan mereka sendiri akan menjadi kurang baik. Dengan demikian, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Bungalan pun telah berusaha untuk mendapatkan waktu barang sedikit, agar mereka sendiri sempat beristirahat di dalam bilik yang terpisah. Sementara itu, para prajurit Sangling dan orang-orang dari Padepokan Suryantal yang bertugas pun mengamati keadaan dengan penuh kewaspadaan. Di tempat yang tersendiri, di barak induk, Mahendra duduk bersama orang yang menyebut dirinya Guru Aku Sangling itu. Orang itu sudah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya, sehingga keadaannya pun menjadi semakin baik. Namun serangan Kiai Windu Putih yang dahsyat itu benar-benar telah melarutkan sebagian dari tenaganya, sehingga ia memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat pulih seutuhnya. Mungkin 2-3 hari ia harus menyisihkan waktu untuk secara khusus memusatkan nalar dan budinya, sehingga kekuatannya itu pun dapat pulih kembali sepenuhnya. Bahkan sampai di hari berikutnya pun Padepokan Suryantal masih diliputi oleh suasana yang buram. Tubuh yang terbujur sambil mengerang, bau segala jenis obat-obatan yang dapat dipergunakan serta para tabib yang masih sangat sibuk. Bahkan 1-2 masih ada orang-orang yang tidak dapat lagi diselamatkan jiwanya karena luka-lukanya yang parah. Namun dalam pada itu, Aku Sangling telah mengambil kebijaksanaan, bahwa tawanan yang ada di Padepokan Suryantal itu akan dibawa ke Sangling dan menjadi tanggung jawab Pakuan Sangling, karena ia tahu, bahwa Padepokan itu akan mengalami kesulitan menanggung beban sekian banyak tawanan dan orang-orang yang terluka. Tetapi sudah barang tentu Mahisa Bungalan tidak akan dengan serta-merta membawa orang-orang itu ke Sangling. Yang terluka parah sebaiknya menunggu barang 2-3 hari, sehingga keadaannya berangsur baik. Bahkan mereka yang benar-benar dalam keadaan parah memang akan ditinggal di padepokan itu untuk beberapa lama. Namun pada satu saat, mereka pun akan diambil pula oleh para prajurit dari Sangling. Sementara itu, ada juga prajurit Sangling yang terbunuh di medan perang. Bagi mereka, Aku Sangling telah mengambil kebijaksanaan untuk membawanya kembali ke Sangling. Seorang di antara para senapatinya yang datang ke padepokan itu telah ditugaskannya untuk membawa para prajurit yang gugur itu dengan pedati. Sekelompok prajurit berkuda mengawal mereka dengan segala pertanda kebesaran keprajuritan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan di sepanjang jalan, berkata Aku Sangling. Orang-orang Windu Putih sudah tidak lagi mempunyai kekuatan yang tersisa. Hampir semua kekuatan yang ada telah dikerahkan. Dan ternyata mereka kita hancurkan di sini. Dengan penuh tanggung jawab seorang senopati telah membawa tubuh para prajurit dari Sangling itu kembali dengan mempergunakan beberapa buah pedati, sementara Aku Sangling sendiri tetap berada di padepokan Suryantal untuk sementara. Ia tidak sampai hati meninggalkan kedua adiknya dalam keadaan yang kalut, meskipun ayahnya masih tetap di padepokan itu. Bahkan demikian pula orang yang menyebut dirinya Guru Aku Sangling itu. Sementara itu, ketika mereka tidak lagi terlalu sibuk, pada satu kesempatan Guru Aku Sangling itu memerlukan berbicara dengan Aku Sangling tanpa orang lain. Dengan rendah hati, orang itu minta agar ia dapat menitipkan sebagian dari ilmunya kepada Aku Sangling, agar ilmu itu tidak begitu saja musnah jika tubuhnya kelak kembali ke dalam pangkuan bumi. Maksud Kisanak, bertanya Mahisa Bungalan. Aku akan datang ke Sangling. Jika aku tidak berkeberatan, aku akan memberikan sedikit ilmu yang aku miliki untuk aku warisi. Sudah tentu dengan perhitungan yang mapan sehingga tidak akan terjadi benturan ilmu di dalam diri aku, berkata orang itu. Aku Sangling itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Guru Aku Sangling itu mengangguk-angguk. Katanya, menurut penilaianku, aku memiliki sifat dan watak yang jauh berbeda dengan muridku. Karena itu, apa yang tidak pernah aku berikan kepada muridku itu, akan aku berikan kepada aku. Bahkan aku merasa beruntung bahwa aku telah mengekang diri untuk tidak menuangkan seluruh isi jambangan perbendaharaan ilmuku kepada muridku itu. Jika demikian, maka akibatnya akan lebih parah lagi, justru karena sifat dan watak muridku itu. Aku Sangling menarik nafas dalam-dalam.
Namun ia masih sempat berpaling kepada ayahnya untuk mendapatkan pertimbangan. Temui pamanmu Mahisa Agni dan Witantra. Dari mereka kau mendapat ilmu yang kini kau miliki. Kau memang harus mohon izin kepada mereka, berkata Mahendra. Bagaimana dengan ayah sendiri, bertanya Mahisa Bungalan. Aku tidak keberatan, selama kau mampu menyesuaikan ilmu yang akan dan telah berada di dalam dirimu, jawab Mahendra. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah ayah. Aku akan pergi ke Singasari. Demikianlah, untuk beberapa lama aku Sangling masih berada di Padepokan Suryantal. Kecuali untuk ikut serta menyelesaikan beberapa masalah yang masih tertinggal, aku sendiri masih harus memulihkan semua kekuatan dan kemampuan ilmunya. Luka-luka yang meskipun tipis pada kulitnya, sudah menjadi kering dan ketegangan yang mencengkamnya pun telah mengendor. Bersambung ke bab 112. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.